Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi dan ucapan terima kasih saya sampaikan pada para narasumber yang telah bersedia mengisi kegiatan webinar ini dan juga para peserta yang setia sejak awal mengikuti webinar CMBS Indonesia. Pagi hari ini webinar research sharing akan dibawakan oleh dua orang narasumber dari Bapak Tony Mirwanto dan Bapak Ardiansyah dari Bea Cukai. Kemudian akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara CMBS Webinar Research Sharing 22 Agustus 2020. Jadi apa itu CMBS? Center for Migration and Border Studies Indonesia atau CMBS Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia disebut Pusat Studi Keimigrasian dan Perbatasan (PIKAD). Berawal dari sebuah grup diskusi yang membahas isu-isu kontemporer terkait dengan migrasi dan keamanan perbatasan di Indonesia. Dengan motivasi untuk berbagi sekaligus mengajak individu dari berbagai kalangan untuk bergabung dalam forum ini, memperluas wawasan dan sudut pandang, maka CMBS Indonesia didirikan pada tanggal 6 Mei 2020. Jadi baru saja didirikan 2 bulan yang lalu. Situs ini terbuka bagi masyarakat umum, khususnya para mahasiswa, pengajar, dan praktisi pada bidang terkait imigrasi dan perbatasan, untuk dapat menyampaikan masukan atau pendapatnya dalam bentuk tulisan. Berbagai ide dan pemikiran yang akan disajikan oleh CMBS Indonesia dapat berbentuk artikel populer atau jurnal yang telah publikasi yang diharapkan dapat memperkaya referensi akademik tentang isu migrasi dan keamanan perbatasan di Indonesia yang masih sangat terbatas. Kami sangat menjunjung tinggi etika dan integrasi hasil tulisan dalam setiap karya yang disampaikan. Kemudian saya bacakan juga Principles and Significance. Jadi CMBS Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang 45, Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kita mengutamakan academic integrity, scientific, transparent, multidisciplinary, and non-profit. Kemudian ada visi dan misi kita, objectives, to serve novel publications, new policies, regulation, and articles about migration and border studies in Indonesia. Kemudian scope of issues, CMBS Indonesia, border studies, border security, migration policy, border technology, visa policy, border enforcement, immigration compliance, operation, intelligence, international cooperation, investigation, enforcement, travel documents, document forensics. Untuk acara hari ini akan dimulai, sudah kita mulai jam 10 tadi, dilakukan pembukaan oleh moderator, saya sendiri. Kemudian akan dilakukan paparan pertama oleh Bapak Tony Mirwanto selaku researcher di CMBS Indonesia. Kemudian dilakukan tanya jawab setelah presentasi selama 30 menit. Tanya jawab akan berlangsung selama 15 menit sehingga jam 10.45. Kemudian dilanjutkan oleh paparan kedua oleh Bapak Ardiansyah yang bertema peradilan khusus pajak bagi orang asing di Indonesia. Beliau akan melakukan paparan selama 30 menit sampai jam 11.15, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit hingga 11.30. Kemudian dilanjutkan lagi untuk sesi tanya jawab selama 30 menit untuk tanya jawab secara umum untuk kedua moderator, untuk kedua narasumber. Oke. Kemudian akan saya bacakan kurikulum vitae dari Bapak Tony Mirwanto. Bapak Tony Mirwanto, AMD, IM, SHMH, riwayat pendidikan, lulus dari Akademi Imigrasi tahun 2007, kemudian kuliah di Universitas Az-Zahra di Jakarta tahun 2012, kemudian Universitas Samratulangi mengambil jurusan hukum di Sulawesi Utara. Kemudian riwayat pekerjaan, beliau menjadi Taruna Akademi Imigrasi Angkatan 9, kemudian pejabat imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi hingga tahun 2008, menjadi pejabat imigrasi pada Kandim Kelas 1 khusus Soekarno-Hatta hingga 2012, kemudian pejabat imigrasi pada Kandim Bitung, kemudian Kasubsi Pengawasan Keimigrasian pada Kandim Bitung, dan Kasubsi Komunikasi Keimigrasian juga pada Kandim Bitung,
dan saat ini menjadi asisten ahli pada Politeknik Imigrasi, BPSDM, Kumham, sampai saat ini. Kemudian publikasi karya tulis yang pernah dihasilkan oleh Bapak Tony antara lain buku pengantar intelijen keimigrasian, jurnal sistem hukum pengawasan tenaga kerja asing terhadap penyalahgunaan izin tinggal untuk bekerja pada perusahaan penanaman modal asing di Indonesia. Kemudian ada jurnal alternatif kebijakan pendukung kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisatawan asal Tiongkok di Indonesia. Kemudian dalam bahasa Inggris ada Dimension of Whistleblowing System, Urgency of Legislation Strengthening. Kemudian ada kursus pelatihan yang pernah beliau ikuti, antara lain dokumen Fraud Detection Training, PPNS Keimigrasian, kemudian Immigration Intelligence Data Analysis Course, kemudian ada Workplace Training for Immigration Intelligence Analysis Course, kemudian Diklat Intelijen Dasar dan Diklat Bela Negara. Demikian kurikulum vitae dari Bapak Tony Mirwanto. Silakan Bapak Tony Mirwanto untuk melakukan presentasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, menjelang siang. Semoga kabar kita sehat semua, ya, selalu dalam lindungan Tuhan Nama Esa. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan oleh penyelenggara dari CMBS untuk memaparkan mengenai sesuatu hal yang mungkin selama ini sudah ada di benak kita, namun demikian saya ingin memperjelas atau mencoba memperjelas apa yang pernah saya lakukan atau pernah saya melakukan penelitian, sehingga itu kita bisa mengetahui bagaimana sih sistem pengawasan hukum terhadap TKA yang bekerja di Indonesia. Oke, jadi judulnya saya susun dengan baik, yakni Sistem Hukum Pengawasan TKA terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Wisata untuk Bekerja pada PMA di Indonesia. Oke, next slide, yakni akan kita bahas, yakni ada 5 dari pendahuluan hingga saran. Namun sebelum itu kita perlu memahami dulu, ya, apa yang menjadi basic dari semua ini, yaitu adanya kebijakan selektif. Kebijakan selektif ini atau bahasa Inggrisnya selective policy tidak lain tidak bukan merupakan amanat atau politik hukum yang ada di Undang-Undang Keimigrasian. Pasal 8 Undang-Undang Keimigrasian. Di sini jelas sebutkan hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Jadi tugasnya adalah menyeleksi orang yang bermanfaat, seperti itu. Dan ini merupakan suatu revolusi yang sangat besar, ya, karena sebelumnya waktu zaman penjajahan Belanda kita justru sifatnya open door policy. Jadi masuk aja seperti itu, yang penting Anda berinvestasi dan membantu mempertahankan wilayah jajahan Hindia Belanda waktu itu. Dengan adanya kemerdekaan dan disahkannya Undang-Undang 1992, maka kebijakan tersebut berubah menjadi kebijakan selektif. Lanjut lagi. Adapun yang menjadi pendahuluan, ya, daripada penulisan ini, yang pertama adalah pesatnya kemajuan iptek transportasi, ya. Saya tambahkan lupa ini namanya ada komunikasi. Jadi sebuah konsekuensi logis di tahun 2020 ini, kita sebelumnya sebelum era corona kita mengenal ada namanya revolusi industri 4.0 seperti itu, 4.0 dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan di bidang iptek, komunikasi, transportasi menyebabkan jarak, ya, yang tadinya jauh, mobilitas manusia itu menjadi lebih mudah. Bahkan antar negara yang tadinya harus ditempuh berhari-hari, sekarang cukup duduk manis naik pesawat, tahu-tahu sampai, seperti itu. Dan keselamatannya pun lebih terjamin dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ya, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penulisan ini, yakni kenapa orang asing di Indonesia bisa masuk di Indonesia sebagai tenaga ahli? Ya, karena Indonesia sendiri mempunyai Undang-Undang tentang penanaman modal yang terbaru yaitu tahun 25/2007. Sebelumnya tahun 1967 juga ada
Akan tetapi dengan adanya undang-undang penanaman modal yang baru ini, jadi Indonesia itu membuka penanaman modal baik PMDN, penanam modal dalam negeri, dan juga penanam modal asing. Ya, bisa PMDN, bisa PMA atau join seperti itu. Nah, konsekuensi dari adanya PMA tadi, maka di undang-undang tersebut pada pasal 10 dikatakan dia berhak mendatangkan tenaga ahli asing, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan PMA tadi, ya, ini sudah menjadi konsekuensi logis kenapa Indonesia seperti kita ketahui merupakan negara berkembang. Kenapa hal demikian? Buktinya kita masih membutuhkan tenaga kerja asing atau ahli dari luar negeri. Saya dalam hal ini menyatakan bukan berarti Indonesia tidak butuh TKA atau tenaga ahli. Siapa bilang? Nah, dalam hal ini tenaga ahli sangat dibutuhkan. Kenapa? Indonesia sendiri ya perlu bantuan ya seperti modal, sumber daya manusia, terus ahli teknologi, ahli kemampuan itu sangat dibutuhkan. Sehingga mau tidak mau kita harus berkolaborasi dengan negara luar dalam. Ya, Bapak Tony Mirwanto, agak terputus. Ya, Bapak Tony. Nah, sepertinya terputus ya. Ya, jadi kita tunggu sebentar untuk Bapak Tony, sementara kita hubungi dulu. Ya, jadi sementara menunggu Bapak Tony Mirwanto, jadi informasi untuk para peserta webinar hari ini, bahwa nanti siang pukul 12.30 sampai 14.30 kita dari CMBS Indonesia juga akan mengadakan webinar series dengan join dengan Flinders University Australia. Kemudian ya. Ya, jadi kami mengundang juga para peserta hari ini untuk dapat mengikuti talk show joint webinar Indonesian Independence Day Special Edition bersama Flinders University, Jembatan Flinders, dan PPIA Flinders University. Hari ini
jam 12.30 sampai 14.30 WIB. Bagi yang sudah mendaftar sebelumnya mendapatkan e-sertifikat. Nah, untuk narasumber itu dari alumni NCP, ada dari UPI, dari Flinders University, dan nanti ada Taruna Poltekim, Rizky Setiawan. Kemudian ada moderator dari PK Instan. Keynote speech oleh Bapak Dr. Priyambudi Sulistianto, Senior Lecturer, College of Humanities, Arts, and Social Sciences, Flinders University. Jadi silakan melakukan registrasi di sini, mungkin bisa dicatat dari sekarang. Kemudian kami juga ingin memperkenalkan ya, jadi ini program dari CMBS untuk fortnightly webinar series Immigration Control and Border Studies. Jadi kita mempunyai beberapa seminar di sini yang sudah kita lakukan, itu sudah sampai Introduction to Border Technology. Nanti kita tanggal 29 Agustus ada research sharing juga, Migration Policy during COVID-19 Outbreak, the case of Indonesia's Immigration Governance. Kemudian tanggal 12 September, 26 September, 10 Oktober, 24 Oktober. Jadi untuk rekan-rekan semua, para ASN atau dari luar, dari universitas, silakan bergabung dengan kita nantinya melalui pendaftaran yang sudah ada, nanti kita share. Sementara ya Pak. Oke, sepertinya belum terlihat. Kita lanjutkan saja dengan Pak Ardiansyah. Pak Ardiansyah, apa sudah disiapkan materinya? Siap, Bang Yanas. Boleh saya perkenalkan dulu Pak Ardiansyah ya. Jadi Pak Ardiansyah ini adalah Poltekim. Jadi biodata Pak Ardiansyah, nama beliau Dr. Ardiansyah SHMH, lahir di Jakarta 27 Agustus 1980. Pekerjaan saat ini PNS Kementerian Keuangan, pemeriksa bea cukai muda atau ahli muda subunsur keberatan banding dan penagihan. Ini baru saya tahu juga, jadi ada ahli muda subunsur keberatan banding dan penagihan. Kemudian menjadi dosen STIA IBLAM, spesialisnya hukum pajak, hukum internasional, dan hukum dagang internasional. Tinggal di Royal Residence, Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Kemudian pendidikan formal beliau, program doktor ilmu hukum Universitas Jayabaya sampai sekarang. Program pasca sarjana magister ilmu hukum IBLAM. Kemudian program sarjana ilmu hukum Universitas Jakarta. Program diploma 3 keuangan spesialisasi bea dan cukai STAN. Kemudian dulu sekolah di SMA 1 Bekasi. Riwayat pekerjaan pemeriksa bea cukai muda, kemudian pelaksana pemeriksa pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, kemudian pelaksana pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan, kemudian dulu awalnya di pelaksana pemeriksa pada Direktorat Pencegahan dan Penyidikan. Kemudian beberapa pengalaman organisasi, anggota dosen ISILL, Indonesian Society of International Law Lecturer,
Kemudian anggota tim penyusun dan pengembangan desain pembelajaran dengan metode blended learning pada Pusdiklat Bea dan Cukai tahun 2019. Kemudian anggota Joint Team Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai tahun 2018. Kemudian pelatihan dan lokakarya pernah mengikuti pelatihan pajak terapan brevet Ikatan Akuntansi Indonesia, workshop penyusunan konsep keputusan keberatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelatihan penyusunan perjanjian internasional Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian beberapa publikasi pengalaman mengajar di mata kuliah hukum internasional, kemudian di STIH IBLAM, kemudian mengajar mata kuliah pengawasan kepabeanan dan cukai di STAN. Nah, beberapa publikasi beliau, artikel ilmiah, Burden of Proof of Customs Valuation Disputes in Indonesian Tax Court, kemudian modul bahan ajar, pokok-pokok hukum pajak, kemudian artikel ilmiah studi komparatif hukum pembuktian di pengadilan pajak dan peradilan lainnya, indirect evidence sebagai alternatif barang alat bukti. Kemudian tesis beliau, pembuktian nilai transaksi barang impor dalam hukum kepabeanan dan hukum pembuktian di pengadilan pajak. Dan penghargaan yang pernah beliau terima antara lain, penghargaan dari World Customs Organization Certificate of Merit tahun 2018, diberikan kepada pegawai bea cukai yang telah berjasa dalam membuat sistem yang dapat menumbuhkan ekonomi melalui transparansi aturan yang baik. Kemudian lulusan wisudawan terbaik, nah, beliau ini lulusan terbaik program Magister Ilmu Hukum di STIH IBLAM, School of Law. Kemudian Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berbakti selama 10 tahun lebih. Sebagai informasi, Bapak Adriansyah ini menggantikan Bapak Agung yang sedianya menjadi narasumber kita hari ini, karena kebetulan beliau memiliki kegiatan lain, sehingga digantikan oleh Bapak Adriansyah yang tidak kalah bagusnya dalam menyampaikan presentasi yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian, ya silakan Bapak Adriansyah untuk melakukan presentasi. Izin Bang. Itu Bang Tony udah ada lah tuh. Nggak apa-apa. Dilanjutkan Pak Ardiansyah aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ardiansyah. Bentar aja kali ya. Nggak apa-apa Pak, saya pindah dulu. Ya, Ya. cari lokasi. Baik. Apa Pak, lanjut Pak. Ya, silakan Pak Ardiansyah, nanti Bapak Tony di sesi kedua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yanos. Mohon izin nih Bang Tony. Jadi tadi ada gangguan ya. Baik. Jadi yang ingin saya sampaikan, jadi ceritanya saya sebagai pengganti ya, karena sebelumnya Pak Agung Budi Laksono, tapi karena beliau ada keperluan ya, katanya UAS ya sekarang di Pekanbaru lagi ada UAS dipercepat hingga tidak bisa. Jadi kemudian tiba-tiba tadi malam kemarin malamnya lagi Bang Ridwan WhatsApp saya, apa ya kira-kira ya gitu ya. Jadi karena tadi Bang Tony materinya tentang pengawasan keimigrasian ya terkait dengan orang asing, ya mungkin untuk ada relevansinya dicarilah materi yang terkait dengan orang asing juga ya, tapi sesuai dengan spesialisasi saya mengajar gitu ya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, maka saya sajikan materi dengan judul Peradilan Khusus Pajak bagi Orang Asing di Indonesia. Sebenarnya ini request-nya dari Bang Ridwan ya. Dan saya pun
bukan berdasarkan riset sebenarnya, jadi lebih kepada pencarian lah gitu ya, pencarian bahan ya yang selama ini saya ajarkan di perkuliahan ya, kemudian saya rangkum, saya sajikan dalam konteks, mungkin nanti konteks orang asing gitu ya. Jadi ini yang mungkin nanti ingin saya sampaikan selama 30 menit ini. Jadi saya bagi menjadi 4 topik bahasan. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu pengantar perpajakan gitu ya, pengantar perpajakan agar teman-teman memiliki gambaran ya tentang pajak ya. Yang kedua, nah bagaimana ketentuan domestik tentang pajak orang asing ya. Yang ketiga tentang perpajakan internasional atas orang asing. Jadi ada aspek domestic law-nya ya, yaitu undang-undang perpajakan Indonesia, dan nanti ada aspek international ya, international law atau international taxation-nya. Yang terakhir ya sesuai dengan request dari Bang Ridwan, yaitu bagaimana peradilan khusus pajak orang asing. Jadi sebenarnya nanti tidak terlalu relevan ya nanti ya kita lihat ya. Jadi saya langsung ke kesimpulan aja. Nah ya, kelihatan ya. Mohon izin ya teman-teman. Jadi memang untuk peradilan khusus kita lihat di sini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ya di dalam kaitannya dengan warga negara asing ya, WNA ya. Jadi di dalam perpajakan itu tidak mengenal gitu ya yang namanya kewarganegaraan gitu ya. Nah, ini yang nanti harus kita diskusikan ya, bagaimana di imigrasi memandang kewarganegaraan gitu ya. Sedangkan di perpajakan, kedudukan warga negara asing dalam perpajakan itu nanti tergantung statusnya ya, tergantung status tax resident-nya ya. Tergantung status tax resident. Jadi nanti kita tidak berbicara kewarganegaraan, tapi di sini kita bicara tentang status perpajakan yang disebut dengan tax resident ya. Nah, tax resident itu kalau di dalam istilah pajak itu ada 3 nanti ya. Ada SPDN ya, yaitu subjek pajak dalam negeri. Dan ini bisa orang asing. Jadi orang asing bisa dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri gitu, yang memiliki kewajiban, yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya warga negara gitu ya. Nah, dia disebut dengan tax resident. Nanti kita lihat ya. Dan itu memang ternyata tidak tergantung kepada status kewarganegaraannya. Nah, ini yang nanti mungkin kita lihat bagaimana linknya, pertautannya dengan keimigrasian seperti apa. Kemudian ada yang namanya SPLN ya, subjek pajak luar negeri. Ya, subjek pajak luar negeri. Nah, ini dia bisa warga negara asing, bisa juga warga negara Indonesia yang disebut dengan SPLN. Nanti ada ya syarat-syarat yang kita lihat. Yang terakhir yaitu BUT, bentuk usaha tetap. Nah, ini adalah bentuk usaha tetap ini seperti perpaduan gitu ya, perpaduan antara dalam negeri dan luar negeri. Jadi bentuk usaha tetap ini sebenarnya adalah subjek pajak luar negeri gitu yang diperlakukan seperti subjek pajak dalam negeri, tapi statusnya tetap subjek pajak dalam negeri. Biasanya ini nanti terkait dengan cabang-cabang yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan asing ya, atau orang asing ya yang dia berkegiatan ya berusaha di Indonesia. Nah, itu ya. Jadi kesimpulan dari yang ingin saya sampaikan, saya kenapa langsung kesimpulan ya, biar ada langsung gambaran menyeluruh gitu terhadap slide saya. Nanti karena slide saya banyak sekali, mungkin nanti akan saya percepat. Jadi sesuai dengan domestic legislation Indonesia, ya, dalam hal perkara pajak, warga negara asing memiliki legal standing. Jadi warga negara asing memiliki legal standing ya, memiliki kompetensi, yang memiliki kewenangan gitu ya untuk melakukan upaya hukum ya, baik upaya hukum administrasi ya, baik upaya hukum administrasi di pajak ataupun biaya dan cukai ya, sampai nanti bermuara di pengadilan pajak, tergantung ke kedudukannya. Nanti yang menentukan itu sebenarnya bukan kewarganegaraan di sisi perpajakan gitu ya, tapi yang menentukan nanti adalah bukan kewarganegaraan dari sisi keimigrasian, tapi kewarganegaraan dari sisi perpajakan yang disebut dengan tax residence ya. Itu ya. Mungkin kalau ada yang mau nanya silakan.
Yang begitu berikutnya, selain ke pengadilan pajak ya untuk perkara perpajakan, juga nanti ada kemungkinan masuk juga ke peradilan umum, yaitu di tata usaha negara dan perdata. Nah kemudian nanti juga yang mungkin saya ingin share kepada teman-teman ya, baik dari CMBS, teman-teman CMBS dan dari imigrasi ataupun dari bea cukai, ini adalah adanya alternatif dispute settlement ya. Nah, yang diatur dalam hukum internasional yaitu dalam tax treaty. Nanti kita akan berkenalan yang namanya tax treaty ya. Tax treaty itu adalah perjanjian ya, perjanjian perpajakan ya antara negara Indonesia ya dengan negara mitra ya. Ini adalah perjanjian bilateral yang disebut dengan tax treaty ya, atau biasa disebut dengan P3B ya, perjanjian penghindaran pajak berganda ya. Disebut juga sebagai anti double taxation ya, ADT ya, anti double taxation. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Next. Nah, mungkin sedikit ini pengantar perpajakan. Jadi pajak itu ya, mengapa saya angkat pajak ya, karena memang bea dan cukai itu salah satu tugas ya pokoknya adalah menerima penerimaan negara ya, dan penerimaan negara itu ya diatur di dalam konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A ya, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa ya, termasuk bea masuk, nanti kita lihat jenis-jenisnya ya, itu diatur dengan undang-undang. Nah, ini pajak-pajak ya yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya, sangat banyak sekali ya, dan saya tidak akan jelaskan satu-satu ya. Mungkin dari namanya aja ya, PPH, pajak penghasilan, PPN ya, pajak pertambahan nilai. Kalau PPH ini adalah pajak subjektif. Nanti yang sangat menarik untuk didiskusikan adalah kaitannya dengan PPH, terutama untuk orang asing ini ya, karena perlakuan PPH-nya terhadap orang asing ya, ketika dia menjadi subjek pajak dalam negeri ya, atau menjadi subjek pajak luar negeri, atau menjadi BOT, itu sangat berbeda ya. Sedangkan selain PPH ya, ini pada dasarnya sama gitu ya. Nah, itu ya yang perlu dicatat ya. Selain PPH pada dasarnya sama ya. Nah, kemudian juga ada PPNBM ya, pajak penjualan atas barang mewah ya. Kemudian juga silakan yang mau tanya-tanya ya. Kemudian juga ada PBB ya. Nah, PBB ini ada dua ya. Ada yang dikelola oleh pajak pusat, yaitu PBB sektor perkebunan ya. Jadi yang punya perkebunan ya, yang punya sektor perhutanan ya dan pertambangan, ini nanti dikelola pajaknya oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ada bea materai ya, itu juga pajak dikelola oleh pusat, yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan ada bea masuk, bea keluar, dan cukai, ini yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat saya bekerja ya. Kemudian ada pajak-pajak daerah ya, dan ini semua ya, pajak-pajak ini nanti bisa terkait dengan orang asing ya. Next aja. Karena banyak sekali. Nah, ini dasar-dasar hukumnya, nanti silakan teman-teman baca ya. Kalau intinya semuanya berdasarkan undang-undang ya. Tidak ada lagi yang tidak berdasarkan undang-undang, tapi kan sesuai dengan konstitusi kita pasal 23A, pajak harus diatur dengan undang-undang, baik ketentuan materialnya maupun ketentuan formalnya. Ini untuk pajak yang dikelola oleh DJP ya. Kemudian ini untuk pajak yang dikelola oleh ya pungutan bea dan cukai ya. Itu Undang-Undang Nomor 10 tentang kepabeanan ya tahun 95, terakhir dirubah tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 ya, terakhir dirubah tahun 95, terakhir dirubah tahun 2007 ya. Dan juga ketentuan formalnya juga masih ada yang mengacu ke KUP, kemudian juga ke Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Undang-Undang Penanggulangan Pajak. Saya kira itu ya. Nah, ini kemudian potensi perpajakan kita. Nah, nanti sistemnya ya di dalam pajak termasuk di bea cukai itu menggunakan sistem self assessment ya. Jadi sebagian besar menggunakan sistem self assessment. Self assessment itu apa? Jadi diberikan ya kewajiban kepada masyarakat ya, dalam hal ini wajib pajak, untuk melakukan sendiri ya kewajiban perpajakannya ya. Nah, ini dia ya. Jadi mulai dari mendaftar ya, jadi dia harus daftar sendiri ya kan. Dia membuat pembukuan dan pencatatannya sendiri, kemudian dia laporkan dalam bentuk SPT sendiri ya, dan membayar sendiri, tidak perlu menunggu
penagihan ya, surat ketetapan dari pegawai pajak. Nah, tapi kemudian untuk mengawasi sistem self assessment ini, ya, nanti petugas pajak termasuk Bea dan Cukai ya melakukan yang namanya official assessment, yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian dan menerbitkan surat ketetapan pajak ya. Kalau di pajak namanya surat ketetapan pajak, kalau di Bea Cukai namanya surat penetapan pabean ya. Macam-macam nanti namanya ya. Intinya adalah surat yang bersifat official assessment dalam rangka mengkoreksi ya ataupun mengawasi ya pelaksanaan self assessment yang dilakukan oleh masyarakat ya. Nanti bermuara di kas negara. Ya itulah tugas dari Fiskus ya. Termasuk Bea dan Cukai. Nah, ini ya. Tadi jenis-jenis pajaknya, dia masuk ke sistem perpajakan dengan sistem self-assessment. Kewajibannya ini mendaftarkan diri, ya, membuat pembukuan sendiri, ya, mencatat, ada pembukuan, ada pencatatan, menghitung dan memperhitungkan, menyetor, melaporkan pajak yang terutang. Nah, sekarang langsung aja ketentuan domestik pajak orang asing. Di sini ya subbahasan kedua kita akan bahas tentang subjek pajak, tentang BUT, ya tentang Digitiform. Nanti kita lihat apa itu Digitiform. Yang terakhir tentang objek pajak. Menurut saya agak cepat aja ya karena waktunya. Nah ini ya teman-teman. Jadi subjek pajak, ya subjek pajak ini ya di dalam pasal 1 Undang-Undang PPH. Kita langsung ke maaf ya. Jadi kita fokus di PPH ya. Kita fokus di PPH. Kenapa tidak ke yang lain? Karena kalau yang lain ya pajak-pajak yang lain itu dapat saya sampaikan itu baik orang asing maupun warga negara Indonesia itu sama ya. Misalnya bea masuk gitu ya. Siapapun yang mengimpor gitu ya, baik dia warga negara Indonesia gitu ya, walaupun warga negara asing, dia pasti terkena bea masuk. Begitu juga PPN gitu ya. Siapapun yang melakukan konsumsi ya di dalam daerah pabean, dia pasti bayar PPN secara tidak langsung tapi ya, secara tidak langsung ya, karena dia sudah include di dalam harga pembelian gitu ya. Nah, tapi kalau untuk memungut PPN memang nanti ada khusus ya, karena tidak semua ya. Kalau itu ada penetapan lagi yang disebut dengan pengusaha kena pajak. Jadi saya ingin fokus di subjek pajak dalam pengertian PPH ya. Jadi nanti teman-teman bisa baca di pasal 2 ya, pasal 2 ayat 3 Undang-Undang PPH dan pasal 4 Undang-Undang PPH. Nah, di sini intinya apa? Wajib pajak itu dibagi 4 ya. Ada orang pribadi, ya orang pribadi itu manusia maksudnya ya. Badan ya, badan ini ya adalah apa kumpulan orang ya ataupun kekayaan. Nanti kita lihat apa namanya definisinya ya, bisa berbentuk PT ya kan, yayasan, koperasi ya, macam-macam ya, CV ya, itu semua masuk ke dalam subjek pajak badan. Kemudian bentuk usaha tetap. Nah, ini ya bentuk usaha tetap ini ya, jadi untuk wajib pajak luar negeri ya, subjek pajak luar negeri ya, untuk orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap ya, dia masuk ke dalam subjek pajak, dia bisa ya masuk ke dalam subjek pajak luar negeri ya. Nanti kita lihat dalam hal apa ya orang ya atau manusia ya, badan dan bentuk usaha tetap ini dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Untuk bentuk usaha tetap dia ini memang subjek pajak luar negeri ya, tapi dia kemudian nanti perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak dalam negeri, dalam hal ini subjek pajak badan ya. Ini mungkin teman-teman catat ya. Ini agak teknis sekali ya. Nanti bisa ini lagi lah, bisa didalami ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi untuk status ya, status perpajakan gitu, itu ditentukan dengan yang namanya residen ya. Nah, di dalam istilah perpajakan namanya istilahnya tax resident. Nah, ini ada nih, siapa nih? Oh iya. Jadi untuk tax resident ya, untuk SPDN ya, dia disebut sebagai residen ya. Untuk SPDN dia disebut sebagai residen ya. Nah, bisa berupa orang pribadi dan bisa merupakan badan ya. Nah, syaratnya apa? Di sini memang tidak mempersyaratkan kewarganegaraan. Jadi siapapun kewarganegaraannya ya, baik dia orang Amerika gitu ya, orang Inggris, ya, orang Jepang. Nah, selama dia memenuhi syarat ini untuk orang pribadi, maka dia dianggap sebagai residen, tax resident ya.
yaitu bertempat tinggal di Indonesia ya. Kemudian ada 3 di sini ya, ada 3 persyaratan ya. Dia bertempat tinggal di Indonesia atau ya di sini alternatif ya, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ya. Atau 6 bulan lah ya, 183 hari ini. Maka dia sudah masuk ke dalam ya tax residennya Indonesia ya. Atau mempunyai niat ya untuk bertempat tinggal di Indonesia ya. Maka di sini timbul langsung ya, apabila dia sudah memenuhi salah satu dari ketiga syarat ini, seorang pribadi ya, misalnya dia orang asing ya, bertempat tinggal di Indonesia ya, walaupun dia paspornya asing gitu ya, nah, dia masuk ke dalam tax resident Indonesia dan dia memiliki kewajiban pajak subjektif. Apa itu? Yaitu ya kewajiban pajak subjektif ya, artinya dia sudah dimulai ya kewajiban perpajakannya, yaitu pada saat kalau untuk orang pribadi itu dilahirkan ya atau berniat ya tinggal di Indonesia. Nah, niat saja itu sudah masuk. Tapi nanti ini secara yuridis ya, tapi secara de facto untuk membuktikan niat, nah salah satunya itu nanti ya di keimigrasian itu kita lihat ada tautannya misalnya dengan dia mengurus yang namanya izin tinggal ya, kitas itu misalnya kalau untuk orang asing. Maka dia sudah ya sejak dia ya pertama kali ya melangkahkan kakinya di Indonesia, tapi dia sudah dengan niat untuk mengurus ya kitas tadi, maka dia sudah masuk ke dalam tax resident Indonesia. Nah, itulah perlakuan perpajakan orang asing, bisa dia menjadi subjek pajak dalam negeri. Ya, begitu juga untuk badan ya, untuk badan ini ya kalau dia didirikan di Indonesia ya. Tapi kalau untuk badan ini dia didirikan di Indonesia ya, kemudian mulai berlakunya kewajiban perpajakannya sejak dia berkedudukan di Indonesia ya, dan berakhir pada saat dibubarkan. Tadi ada chat ya, sebentar ya. Di wilayah kerja kami Kabupaten Jepara terdapat, nanti buat ini kali ya, buat Bang Tony ya. Oh, ini yang kedua mungkin ya. Apakah ada batasan-batasan atau syarat orang asing dinyatakan melakukan pembicaraan bisnis sehingga dia memiliki kewajiban perpajakan? Orang asing ya. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi intinya untuk pertanyaan dari siapa nih? Junaidul Fitriono ya, orang asing. Nah, dia melakukan pekerjaan dan nanti kita lihat ya. Maka nanti kita lihat di sini ada yang namanya ya kalau dia memenuhi ketiga syarat ini ya, maka dia sudah masuk ke dalam tax resident ya. Apakah pembicaraan bisnis menentukan dia masuk ke dalam tax resident dan memiliki kewajiban dan timbul kewajiban perpajakan? Nah, kembali ke 3 kriteria ini ya untuk orang asing ya. Jadi cara mengeceknya ya nanti dicek ya apakah dia ya ada niat untuk tinggal di Indonesia ya. Definisi niat itu nanti dibuktikan ya. Dibuktikan misalnya dengan ya dia melakukan penyewaan apartemen ya. Nah, dia melakukan misalnya tadi mengurus izin kitas ya, maka ketika dia itu sudah sudah terbukti ya, maka orang asing tersebut dalam sisi perpajakan ya dia masuk ke dalam tax resident Indonesia. Kalau dia sudah menjadi sebagai tax resident Indonesia, artinya di situ timbul kewajiban pajak ya. Jadi ketika dia menerima penghasilan ya, maka dia dipotong ya penghasilannya dengan PPh ya, pajak penghasilan yang disebut dengan PPh pasal 21. Kemudian dia juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan ya SPT ya setiap tahun ya. Kemudian dia juga tentunya memiliki kewajiban untuk membayar apabila terdapat kekurangan pembayaran gitu ya. Lanjut ya. Nah, kemudian untuk orang pribadi yang non resident ya. Jadi orang pribadi yang non resident atau kita katakan ya non resident ya di dalam kacamata pajak itu kembali tidak tergantung dari pasportnya ya. Bisa saja orang Indonesia ya, warga negara Indonesia
ya apabila dia tidak bertempat tinggal di Indonesia, ya atau dia tidak berada di Indonesia, ya berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 6 bulan, ya, maka dia ya dianggap sebagai non residen Indonesia, ya. Itu ya kira-kira ya. Nah, ini kita fokus ke orang pribadi aja kali. Kalau badan memang nanti lebih. Nah, kemudian ada yang namanya BUT ini ya, mungkin yang teman-teman perlu pahamin. BUT ini adalah disebut dengan bentuk usaha tetap ya. Jadi dipergunakan oleh siapa ya? Tadi ya oleh SPLN ya, subjek pajak luar negeri ya, baik orang pribadi maupun badan ya, yang dia menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Nah, tadi pertanyaannya Bang siapa tadi? Nah, jadi dia itu kemungkinan nanti dicek ya. Kalau dia kita nanti lihat ya, bisa juga dia selain dia bisa dianggap nanti melakukan menjadi tax resident atau dia bisa juga menjadi BUT ya. Kalau dia ada pergerakan masuk ke Indonesia, dia nanti menjadi dan dia tinggal tadi kan selama berapa tadi 6 bulan, nah dia masuk ke subjek pajak dalam negeri. Tapi kalau dia hanya menjalankan kegiatan usaha, tapi dia tidak ya bertempat tinggal di Indonesia selama 6 bulan dalam 12 bulan ya, nah, maka dia masuk ke kategori yang namanya BUT, bentuk usaha tetap ya. Nah, apa bedanya? Ya bedanya adalah nanti kita lihat ya. Nah, ini kita kasih contoh ya. Ini ada gambarnya. Misalnya di Drogba ini ya. Di Drogba ini kan warga negara asing ya, nah, subjek pajak luar negeri, tapi dia bisa menjadi BUT ya, walaupun dia tidak pernah ke Indonesia ya. Misalnya dia di sini mendirikan kios ya, kios Drogba Holic ya di Taman Puring ya, maka di Drogba di sini secara domestic law ya, secara undang-undang PPH Indonesia ya, secara dia harus ya wajib membuat yang namanya BUT ya, bentuk usaha tetap. Maka dia nanti diberikan NPWP dan di sini ya kewajiban perpajakannya disamakan dengan ya perpajakan badan ya. Artinya ketika dia menerima penghasilan ya maka penghasilannya itu dipajaki ya. Begitu juga ya ketika dia menerima dipajaki dalam bentuk pemotongan ataupun nanti ya di akhir tahun laba usahanya akan dipajaki, tapi tentunya sebatas laba usaha dari kegiatannya di Indonesia ya, termasuk laba usaha dari kantor pusat ya ataupun dari si Didi Drogba ini yang dijalankan tidak melalui BUT ya. Nah, itu juga nanti masuk ke dalam penghasilan yang dikenakan pajakan. Tapi beda ceritanya kalau Didi Drogba ini tidak bikin kios gitu ya, dia cuma diem aja di Pantai Gading sana atau di negaranya di mana sekarang dia ya. Nah, kemudian ya Bambang Pamungkas ya, nah, yang menjalankan usaha ya, Bambang Pamungkas yang buka kiosnya ya, yang nyari barang ke sana ya, ke Pantai Gading, atau ya Didi Drogba ini ya pasif gitu ya, sama sekali tidak mengendalikan apapun kegiatan di Indonesia dan memperoleh penghasilan ya dari Bambang Pamungkas nanti ya, yang akan menyetorkannya ke Didi Drogba. Maka dalam hal ini Didi Drogba tidak memerlukan bentuk BUT. Ini udah cepat sekali ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Nah, apa itu BUT ini ya? Intinya adalah di sini contohnya ya. Contohnya adalah adanya fisik ya, adanya bentuk fisik orang asing ya, misalnya memiliki tempat kedudukan manajemen ya, buka kantor lah gitu ya, buka kantor cabang, buka kantor perwakilan ya, buka gedung ya, buka pabrik, buka bengkel ya, gudang ya, ruang promosi, ini banyak sekali ya, termasuk kegiatan pertambangan, wilayah kerja migas ya, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ini kalau ada kegiatan-kegiatan fisik ini ya yang dilakukan oleh SPDN, subjek pajak dalam negeri ya, subjek pajak luar negeri SPLN ya. Nah, maka dia harus harus membuat BUT ya, bentuk usaha tetap. Kemudian dia ke konstruksi, jasa ya, keagenan, asuransi, bahkan yang terakhir adalah e-commerce ya. Jadi kalau dia sudah ada buka komputer di sini ya, ada agen elektronik, peralatan otomatis yang ya. Nah, dia juga masuk ke dalam
BUT. Nah, apa yang perlu dicatat di sini ya, tempat usaha ya, place of business, kemudian tempat usaha itu bersifat permanen, kemudian digunakan oleh orang asing atau SPLN ya, orang pribadi ataupun badan untuk melakukan usaha bisnis atau melakukan kegiatan bisnis ya. Nah, yang perlu dicatat tidak semua SPLN dapat menjadi BUT. Jadi tidak semua ya. Tidak semua. Apakah berkenan diusahakan kembali kepada kami, Kak? Biayanya ditanggung kami, namun baru bisa proses pada hari Senin, Kak. Apa nih? Lanjut ya. Jadi tidak semua SPLN dapat menjadi BUT tadi ya. Hanya yang memenuhi persyaratan-persyaratan ini, yang dia ada place of business-nya ya. Jadi kemudian tidak ada isu BUT bila SPLN hanya memperoleh. Kalau dia datang ke Indonesia tadi ya, pertanyaannya dari Abang tadi, Abang siapa tadi? Bang Junaidul ya, Bang Junaidul. Kalau dia itu hanya memperoleh pekerjaan dari gaji, upah, ya, atau penghasilan dari passive income gitu ya, dari bunga, dividen, sewa, dan maka dia tidak perlu membuat BUT. Dia tetap subjek pajak luar negeri, tapi tetap bisa dipajaki ya. Nah, nanti yang memajaki ya melalui mekanisme withholding tax ya. Jadi dihitung dengan yang namanya PPh pasal 26 ya. Itu mungkin nanti sangat teknis sekali, tapi mungkin dicatat aja ya, siapa tahu nanti bermanfaat. Jadi berbeda, tapi tetap dipajaki ya. Subjek pajak luar negeri bukan berarti dia bebas pajak ya, dia tetap dipajaki dengan nama pajak PPh pasal 26. Nah, kalau dia menjadi tax resident Indonesia tadi ya, dia misalnya tinggal selama 6 bulan atau berniat tinggal, maka perlakuan perpajakannya yang beda ya. Sudah pasti dipajaki juga, tapi perlakuan pajaknya berbeda. Maka dia dipotong PPh pasal 21 ya, istilahnya beda ini aja ya, tapi tarifnya juga beda ya. Kalau pasal 26 20%, kalau PPh pasal 21 untuk subjek pajak dalam negeri itu tarifnya nanti pakai yang namanya tarif pasal 17 ya, maksimal sampai 30% ya. Nah, ini mungkin puyeng ya dengarnya ya. Kemudian BUT merupakan subjek pajak luar negeri. Nah, jadi BUT ini tetap subjek pajak luar negeri ya, yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak dalam negeri ya. Ada yang nanya lagi ya? Nanti aja kali ya. Nah, pas tanya jawab aja ya. Baik, saya kira itu. Mungkin saya agak cepat aja nih. Banyak banget soalnya. Nah, untuk menentukan kewarganegaraan di perpajakan gitu ya. Kalau di imigrasi kan namanya paspor gitu ya. Nah, ada paspor. Nah, kalau di pajak itu istilahnya Digitiform ya, ini ya. Di Digitiform inilah yang akan menentukan ya di mana ya tax resident dari seorang manusia, seorang orang pribadi gitu ya, baik orang pribadi maupun badan ya. Jadi intinya itu ya. Nah, dia dikeluarkan oleh competent authority ya. Jadi nanti dikeluarkan oleh negara asal ya, dari resident country-nya ya. Misalnya orang Singapura ya, dia mengaku sebagai tax resident Singapura ya, biasanya keperluannya agar dia bisa memanfaatkan tax treaty ya, karena tax treaty Indonesia dengan Singapura itu memberikan perlakuan khusus ya, perpajakan misalnya adalah nanti kalau dia warga negara Singapura kalau dia tax resident Singapura gitu ya, maka dia misalnya kaitannya dengan penghasilan atas dividen gitu ya, kalau dia dapat dividen dari Indonesia maka pemajakannya hanya 10% gitu ya. Nah, kalau dia tidak bisa menunjukkan Digitiform dari Singapura ini, maka dia kena yang 20%. Kira-kira itu ya. Nah, ini saya percepat aja. Jadi ada yang namanya Digitiform. Nah, kemudian di bidang perpajakan orang asing juga ya, apabila orang asing ini kemudian jangan orang asing istilahnya ya. Ya orang asing lah ya, atau non tax resident gitu ya. Non tax resident ya. Nah, ini harus yang jadi saya sekarang untuk istilah perpajakan saya pakai non tax resident ya. Non tax resident ini ya, dia bisa melakukan upaya pengembalian atau refund ya apabila ternyata pajaknya dia itu dipotong lebih besar ya. Nah, ya. Jadi kalau dia berbisnis dengan orang Indonesia itu wajib memotong pajak orang asing kalau orang asing itu mendapatkan penghasilan dari Indonesia yang disebut tadi dengan PPh pasal 26. Nah, tapi pemotongan pajaknya ini bisa menjadi lebih kecil ya, bahkan bisa menjadi tidak dipotong sama sekali kalau ada yang namanya tax treaty ya, tax treaty. Nah,
terkadang ketika dipotong itu tax treaty-nya itu belum bisa dipakai gitu ya, karena DGT form-nya tadi belum jadi gitu ya. Nah, nanti bisa melakukan refund. Jadi orang asing melalui, tapi ini harus melalui lawan transaksinya di Indonesia ya. Dia melakukan permintaan pengembalian ya. Bisa Waktu juga 5 menit lagi, Pak. Udah mau habis. Waktu 5 menit lagi. Persetujuan bersama. Jadi ada ya berapa? 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. Si banyak banget di modal. Nah, ada yang namanya mekanisme alternatif dispute jadi ya. Jadi tidak melalui permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi melalui persetujuan bersama. Persetujuan bersama ini seperti kalau saya bilang apa ya? Seperti mirip-mirip arbitrase kali ya, bukan arbitrase. Jadi semacam mediasi lah gitu ya, mediasi. Jadi sebelum Direktorat Jenderal Pajak ya menetapkan pajak yang lebih tinggi gitu ya, atau daripada dia nanti masuk ke sistem peradilan Indonesia, nah dia melakukan persetujuan bersama yang disebut dengan MAP istilahnya, Mutual Agreement Procedure. Jadi warga negara asing itu melalui instansi pajak di negaranya minta ya agar pajak saya tolong dikoreksi gitu ya. Nah, nanti dari pajak di Singapura atau di negara asing ya menghubungi pajak Indonesia, nah di situ terjadi mutual agreement prosedur atau persetujuan bersama gitu ya. Dan itu diatur di tax treaty. Saya kira itu ya. Nah, ini objek pajak, nanti silakan dibaca aja kalau teman-teman. Jadi intinya kalau ini yang paling penting ya teman-teman ya. Untuk SPDN ya, surat subjek pajak dalam negeri atau tax residentnya Indonesia, objek pajaknya itu di pasal 4 tentunya ya, yaitu untuk penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, akan beda dengan kondisi SPLN yang BUT ya. Subjek pajaknya di pasal 5 apa itu? Yaitu penghasilan ini ya, teman-teman ya. Penghasilan dari kegiatan BUT ya. Kemudian juga penghasilan yang didapatkan oleh kantor pusatnya dari kegiatan di Indonesia yang dilakukan tanpa melalui penghasilan dari kantor pusat ya yang dilakukan oleh BUT ya, dan juga penghasilan yang disebutkan dalam pasal 26 yang diterima oleh kantor pusat ya sepanjang terdapat hubungan. Jadi yang dihitung itu yang dijadikan penghasilan kena pajak tidak hanya penghasilan dari BUT, juga termasuk kantor pusatnya gitu ya. Karena nanti sebenarnya BUT ini adalah perpanjangan dari kantor pusat di luar negeri gitu ya, sehingga negara dalam hal ini memang memajakinya secara mirip-mirip secara total gitu ya, termasuk penghasilan di luar negerinya, penghasilan di kantor pusatnya yang terkait dengan kegiatan di Indonesia. Nah, kemudian penghasilan yang dikirim ya, yang diberikan dari BUT ke kantor pusat juga dikenakan lagi yang namanya disebut dengan branch profit tax ya, yaitu 20% dari PPh pasal 26 ayat 4 ya. Saya kira itu ya, intinya ada perlakuan yang berbeda lah gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut kalau mau ya. Bedanya apa pas PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini untuk subjek pajak luar negeri ya, yang tidak ada non resident ya. Maka ini penghasilan ini A sampai H ini kalau ada dia dipotong 20% dari bruto ya. Kemudian yang pasal 26 ayat 2 ini juga untuk SPDN ya. Nah, juga terkena 20% dari neto. Dan sedangkan ini khusus untuk wajib pajak luar negeri SPLN yang menggunakan bentuk usaha tetap. Baik, saya kira itu mungkin saya percepat aja. Nah, ini bedanya ya. Nanti kaitannya dengan penanaman modal asing. Kalau penanaman modal asing ya, maka dia menjadi murni SPDN ya. Di sini dia membentuk yang namanya subsidiary company ya. Maka pajaknya sama dengan PPh badan ya, sama dengan PPh badan, dan di sini pembayaran ya, dividen ya, bunga dan royalti ya kepada perusahaan induk, maka perlakuannya sama dengan PPh badan yang ada di Indonesia. Tetap di sini ya dikenakan PPh pasal 26 ayat 1 tadi ya, PPh pasal 26 ayat 1 yang tarifnya 20% ya. Nah, kalau dia berbentuk PE atau BUT, maka ini dianggap sebenarnya masih satu pihak gitu ya. Nah, maka di sini kita lihat ya ada nanti perlakuan yang berbeda ya, terutama dari segi penghasilan yang dikenai pajak, biaya-biaya pengurangnya,
termasuk mana perlakuan ketika BUT ini melakukan pembayaran ya dividen bunga royalti ya kepada kantor pusat, maka dia terkena pasal 26 ayat 4 tadi ya. Nah, ini ya. Pasal 26 ayat 4 dengan tarifnya juga 20% juga ya. 20%. Baik, saya kira itu. Nah, terakhir ya. Nah, ini nanti banyak sekali ya. Kemudian ada perpajakan internasional. Jadi sedikit aja perpajakan internasional itu intinya adalah untuk mencegah adanya double taxation ya, agar negara-negara termasuk orang-orang asing ya tidak dua kali dipajaki, dan itu diatasi dengan yang namanya tax treaty ya, karena nanti ada kemungkinan dual resident gitu ya. Dua negara yang mengakui satu orang asing ya, satu orang sebagai resident tax, sebagai tax resident, sehingga dia dipajaki oleh dua negara, dan ini nanti diatasi dengan cara ya dengan cara unilateral, bisa juga dengan cara bilateral ya, tiebreaker rule ya, distribution rule, kemudian juga MAP ini sebagai alternatif dispute, bisa juga melalui arbitrase ya. Terakhir nanti melalui pengadilan pajak ya. Saya kira itu ya. Nah, ini banyak sekali ya. Mungkin pengadilan pajak ini sedikit ya. Jadi kalau dia melalui pengadilan pajak, dia masuk ke jalur administrasi ya. Nah ini ya. Nah ini skemanya ini ya. Jadi nanti semua penetapan pajak gitu ya bisa diajukan upaya hukum dalam bentuk keberatan ya, atau upaya hukum selain keberatan, tapi nanti tetap bermuara di pengadilan pajak ya. Dan terakhir bermuara di pengadilan di PK ya. Jadi itu saya kira termasuk juga kasus-kasus kepabeanan dan cukai ya. Saya percepat aja. Jadi ini prosedurnya nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi sama seperti peradilan umum gitu ya. Tapi memang lebih singkat ya, karena khusus pengadilan pajak ini ya. Pengadilan pajak ini adalah satu-satunya pengadilan yang tingkat pertama dan terakhir ini ya. Pengadilan pajak ini merupakan tingkat pertama dan terakhir ya. Jadi dalam memutus sengketa tidak ada lagi upaya banding ataupun upaya kasasi terhadap putusan terhadap putusan pengadilan pajak, putusannya langsung inkrah ya. Ini satu-satunya pengadilan yang yang seperti itu di Indonesia ya, keputusannya langsung bersifat inkrah van rewisde. Baik, saya kira itu ya, mungkin kembali ke kesimpulan saya tadi ya. Kembali ke kesimpulan saya di awal, intinya adalah warga negara asing ya tergantung kedudukannya di dalam perpajakan, tax residentnya di mana, apakah SPDN ya, subjek pajak dalam negeri, apakah SPLN atau ke BUT. Untuk menentukannya tadi ya bisa dengan time test ya, dia berapa lama ada di Indonesia ya, bisa juga dengan mengetes tadi dari segi niatnya gitu ya, bisa juga untuk dia menjadi subjek pajak dalam negeri tadi selain waktu, niat ya, apalagi tadi kalau untuk badan ya dia bisa dengan cara bisa menjadi BUT ya, bisa menjadi BUT atau bentuk usaha tetap. Jadi intinya di sini harus dilihat dari status tax residentnya ya. Kemudian dia juga memiliki legal standing ya, baik untuk upaya hukum administrasi ya, pajak, bea cukai, dan nanti bermuara sampai di pengadilan pajak. Nah, tapi secara praktek ya bisa juga masuk ke peradilan umum, tun, dan perdata. Nanti bagaimana yang masuk ke tun dan perdata nanti bisa saya jelaskan. Dan juga ada alternatif dispute ya untuk orang-orang asing gitu ya yang merasa terlalu tinggi beban pajaknya oleh negara Indonesia. Apabila negaranya sudah memiliki tax treaty dengan Indonesia, dia bisa mengurus yang namanya mekanisme MAP sebagai alternatif dispute settlement. Baik, saya kira itu. Mohon izin, terima kasih apabila kelamaan dan terlalu membingungkan. Saya akhiri dulu ya, nanti langsung ke Bang Tony lagi ya yang sudah siap-siap dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara kita jawab pertanyaan dulu Pak Ardiansyah ya. Oh, gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan, mumpung masih seger nih. Jadi dari Pak Ridwan Arifin, bagaimana bagi orang asing di Indonesia ketika meninggalkan Indonesia, apakah ada tax return dan bagaimana ketentuannya? Ada ya. Jadi tax return itu, Bang Ridwan ya. Ya.
Waktu kita di Australia juga gitu dulu ya. Jadi tapi tidak semua ya Bang ya. Jadi nanti ada toko-toko khusus gitu ya. Itu biasanya toko bebas bea lah ya. Kalau toko bebas bea sih dia udah otomatis bebas ya. Tapi ada juga nanti, makanya harus dicek gitu. Orang asing itu dia belanja di tempat-tempat yang bisa mengeluarkan yang namanya faktur pajak khusus gitu ya. Faktur pajak khusus. Nah, faktur pajak khusus ini nanti digunakan gitu ya ketika dia nanti di bandara untuk mengembalikan PPN ya. PPN. Ya. Tapi kalau dia belinya di toko bebas bea ya kan, yang ada di bandara ataupun yang di luar bandara kan itu memang bebas gitu ya. Nah, itu merupakan cara orang asing ya untuk mendapatkan pembebasan. Itu Bang Ridwan. Ya. Kemudian dari Pak Junaidul tadi sebagian sudah dijawab. Kita ke Pak Ridwan lagi yang di bawah ini. Jadi apakah WNA dapat memiliki NPWP, itu TFN atau tax file number, bagaimana ketentuannya? Dapat ya tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk menentukan NPWP ya atau wajib pajak dalam negeri itu sama sekali tidak berdasarkan keluarga negaraan gitu ya. Yang penting tadi ya ada time testnya gitu ya. Dia sudah 183 hari atau 6 bulan di Indonesia atau dia berniat. Nah, kata niat ini sebenarnya diterjemahkan ya. Saya lupa di keputusan direktur di Kepdirjen nanti bisa saya kasih. Intinya itu bisa dibuktikan niatnya. Misalnya dia menyewa apartemen, membawa keluarganya ke sini. Wah, ini udah niat ini. Walaupun dia belum ke Indonesia ataupun baru menjejakkan kakinya di Indonesia, nah, maka dia sudah menjadi tax resident secara de jure, secara yuridis gitu ya. Nah, memang nanti karena di sini sistem kita self assessment, nah ini harus dikasih tahu gitu ya kepada orang asing ini, misalnya ya kita yang tahu gitu ya, mungkin petugas imigrasi juga, Pak urus Pak NPWP-nya, karena nanti NPWP ini itu sebenarnya kewajiban gitu ya. Ini sebenarnya kewajiban. Kalau dia tidak punya NPWP, dia tidak melaporkan SPT-nya, berarti dia tidak membayar pajak. Nah, sedangkan ini kewajiban yang melekat berdasarkan undang-undang. Nah, nanti ya dia bisa dikenakan tindakan jabatan. Tindakan jabatannya ini adalah surat ketetapan pajak oleh pajak tentunya ya. Nah, dalam hal pajak penghasilan ya, dalam hal pajak penghasilan. Itu ya Bang Ridwan ya. Ya. Kemudian tadi juga ditanyakan apakah di Drogba tersebut yang ada contohnya tadi termasuk kategori FDI. Bagaimana perpajakan dalam FDI, Foreign Direct Investment ini? Jadi dibedakan antara yang FDI dengan yang hanya buka cabang ya. Yang FDI ini maka dia langsung menjadi subjek pajak dalam negeri ya, SPDN, karena dia berinvestasi langsung ya, biasanya dengan membuka badan di sini ya, baik itu PT gitu ya ataupun nama-nama badan yang lain ya, maka dia otomatis subjek perlakuan perpajakannya sama dengan subjek pajak dalam negeri. Nah, untuk kasus Drogba ini dia bukan FDA ya, dia bukan FDA, dia hanya melakukan kegiatan usaha ya, hanya melakukan kegiatan usaha yang sifatnya BUT ya, BUT, bentuk usaha tetap, atau bahasa Inggrisnya permanent establishment ya, PE ya, PE. Nah, permanent establishment ini tadi contohnya itu ya, contohnya yang paling gampang itu buka cabang ya, atau buka toko, tapi orangnya sendiri tidak pernah ke sini gitu ya. Nah, tapi hanya asetnya saja ya, asetnya saja yang ada. Nah, itu dia masuk ke dalam permanent establishment PE ya. Nah, maka perlakuan perpajakannya berbeda ya. Perlakuan perpajakannya berbeda dengan yang FDI. Kalau FDI tadi murni sebagai PT yang didirikan di Indonesia, kalau si Didi Drogba ini tidak gitu ya. Dia tidak pernah didirikan di Indonesia, namanya aja masih pakai misalnya mungkin Didi Drogba ya, CO Ltd gitu ya, masih pakai nama asing gitu ya. Cuma dia untuk keperluan perpajakan nanti dia harus mendaftarkan dirinya ke kantor pajak ya dalam bentuk-bentuk usaha tetap tadi, mendapatkan NPWP, dan di situ nanti akan dipajaki penghasilannya saja yang ada di Indonesia. Kalau foreign direct investment yang dipajaki seluruh penghasilannya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, yang disebut dengan worldwide income ya, worldwide income. Jadi di SPT-nya tadi dilaporkan juga penghasilan-penghasilan dia yang di luar negeri ya, karena dia sudah menjadi tax resident Indonesia. Ya itu ya Bang ya. Ya.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Bapak Eka Agus Sanjaya, bagaimana pengawasan pajak terhadap pendapatan yang diterima orang asing bekerja di Indonesia dan menerima pendapatan dari Indonesia mengingat sistem pelaporan pajak self-assessment. Nah, mungkin self-assessment-nya ini yang Betul, Bang. yang Karena kan menjadi self-assessment permasalahan. tadi akan dikoreksi, akan diawasi dengan yang namanya official assessment, gitu ya. Nah, Ya. cara pengawasannya biasanya karena kan sudah ada yang namanya EOI ya, exchange of information ya, exchange of information. Nah, jadi untuk wajib pajak orang asing, untuk orang asing yang kemudian dia sudah menjadi wajib pajak dalam negeri, di SPT-nya dia harus melaporkan seluruh penghasilannya ya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Itu hukumnya seperti itu. Bagaimana cara pengawasannya? Bagaimana kita bisa tahu penghasilan dia, misalnya warga negara Malaysia gitu kan, punya kebun kelapa sawit di Indonesia karena dia sudah 183 hari 6 bulan di Indonesia, dia menjadi wajib pajak Indonesia, dia punya NPWP, tapi di SPT-nya yang dilaporin cuma hasil dari sawit di Indonesia saja gitu kan, bisnisnya di Malaysia nggak dilaporin. Nah, nanti kita Direktorat Jenderal Pajak melakukan yang namanya exchange of information. Kita minta tuh ya kekayaan dia di Malaysia sana, dan itu sudah mengikat, sudah ada mutual agreement-nya, sudah ada kesepakatan internasionalnya gitu ya. Nanti dari Malaysia akan membantu memberikan data, termasuk membantu melakukan penagihan gitu ya apabila ada kekurangan pajak itu, Bang. Ya. Jadi ini dari Pak Junaidul, kalau bisa di unmute mungkin bisa bertanya langsung dengan narasumber karena ada 2 pertanyaan di sini, sebagian sudah terjawab tadi memang. Cuma mungkin ada yang belum terjawab. Silakan Bapak Junaidul. Di unmute saja. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Ya. Di kami itu ini Pak, kebanyakan kami mengetahui karena di ketentuan imigrasi, misal indeks visa kunjungan 211 yang nanti berkaitan dengan apa yang Pak Tony nanti sampaikan, itu bisa sampai dengan 6 bulan Pak. Jadi tadi kan disampaikan Pak Adriansyah 183 hari. Ya. Nah, masalahnya ada banyak kasus yang kami dapati, mereka itu datang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kembali lagi, setelah itu balik lagi ke Indonesia. Iya, model dia pembicaraan. Udah tahu itu ya. Benar Bapak. Jadi ada trik-trik yang biasa gitu ya. Benar. Jadi kami sering berkoordinasi dengan teman-teman di pengawasan pajak berkaitan dengan hal ini, karena kadang ini mereka itu underline dengan orang lokal. Iya. Jadi mereka pakai bahasa saya bekerja sama dengan orang lokal, entah dalam bentuk CV ataupun kebanyakan CV. Nanti CV-nya di underline lagi dengan eksportirnya. Jadi ya terus terang saja, misal furniture yang dikirimkan ke luar negeri, bagi mereka yang menggunakan visa kunjungan, orang asing yang menggunakan visa kunjungan ini, ya menurut kami secara tadi apa yang disampaikan Pak Adriansyah, akhirnya pendapatan negara itu tidak maksimal karena mereka seharusnya kena pajak. Sebulan 2 bulan pergi lagi, datang lagi dengan skema dan model yang sama. Nah, mohon perkenan mungkin trik atau tips bagi kami pelaksana di lapangan sehingga koordinasi kami antara petugas imigrasi dan juga pengawas perpajakan bisa solid sehingga kita bisa saling bersinergi. Misal kita menemukan satu kasus, wah ini pakai trik itu, jadi bisa kita saling membongkar. Karena di ketentuan keimigrasian juga dimungkinkan Pak, bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum, juga ada tindakan administrasi ataupun tindakan pidana. Jadi bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, baik dari teman-teman perpajakan ataupun dari petugas imigrasinya. Demikian Pak Adriansyah. Baik, terima kasih Bang Jaidul. Saya kira memang ini ya harus dieskalasi, karena saya sendiri bukan dari Direktorat Jenderal Pajak, kan kebetulan saya ngajar pajak gitu ya. Jadi ya, tapi mungkin nanti untuk ke depan CMBS bisa meluas ke DJP kali, karena memang isunya sangat
signifikan sekali gitu ya, karena nanti perlakuan pajaknya memang beda gitu ya. Kalau dia itu tidak masuk ke dalam sistem pajak yang tadi SPDN harusnya dia SPLN harusnya dia SPDN, tadi kan kita lihat di situ kan ada perhitungan-perhitungan yang signifikan untuk negara gitu ya. Saya kira ini memang harus dieskalasi ya, tidak hanya kita di border kaitannya dengan barang-barang kejahatan lartas gitu ya, tapi juga masalah pajak ini. Saya kira itu ya, Bang Junaidul ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardiansyah, Bapak Junaidul. Memang diskusi yang menarik sebenarnya. Jadi memang di CMBS ini kita memang lintas institusi pemerintah. Jadi tidak hanya imigrasi yang di bidang perbatasan, juga ada bea cukai. Ternyata pajak pun masih berhubungan terkait orang asing di Indonesia. Jadi ke depan memang perlu banyak diskusi-diskusi kita yang melibatkan antar organisasi pemerintahan. Jadi untuk sementara Pak Junaidul mungkin bisa nanti setelah kegiatan bisa berhubungan langsung dengan Pak Ardiansyah untuk diskusi lebih dalam lagi. Siap. Dan untuk sesi kedua silakan dilanjutkan dari Bapak Tony. Baik, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Tadi kita sampai saya ulang lagi aja Pak ya. Oke, tadi kita sampai di sini ya, sesi kedua. Slide-nya bisa dimaksimize nggak Pak? Maksimize Pak ya. Iya, yang di bawah biasanya supaya full pengguna HP bisa ngelihat lebih jelas lagi. Di bagian bawah, bukan bagian. Oh ini Pak ya, oke Pak. Sudah Pak ya? Masih belum, kecil, Pak? Jadi full aja Pak Tony. Oke, baik Pak. Jadi full satu layar aja. Oke, seperti ini Pak? Ya, betul. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Siap. Oke, lanjut lagi. Tadi sesi pertama sempat terputus berkenaan dengan sistem pengawasan TKA terhadap penyalahgunaan intel wisata untuk bekerja pada PMA di Indonesia. Tadi saya sampai ke kebijakan selektif, yaitu kebijakan yang hanya memberikan terhadap orang asing yang masuk Indonesia yang memberikan manfaat saja, manfaat yang baik tentunya, dan tidak membahayakan keamanan, ketertiban umum, itu diperbolehkan dan berada di wilayah Indonesia. Ini amanat dari Undang-Undang Keimigrasian. Kemudian tadi di pendahuluan, ya, di pendahuluan tadi saya menyatakan ada 4, yakni yang pertama ada konsekuensi logis dari kemajuan iptek, ya, komunikasi dan transportasi, di mana interaksi manusia satu sama lainnya menjadi jauh lebih mudah. Bahkan jarak pun bukan menjadi permasalahan lagi. Sekarang kita untuk seperti ini aja, Zoom saja ya, itu sudah kelihatan videonya, suaranya tanpa memerlukan effort yang besar. Misalnya saya harus naik mobil kendaraan tertentu atau pesawat yang jauh atau jalan kaki. Nah, sekarang dengan teknologi secara real time kita bisa mendapatkan berinteraksi satu sama lain tanpa ada halangan jarak. Kemudian yang kedua adalah di mana Indonesia membuka diri dengan ada PMA itu sendiri. Jadi semenjak tahun 2007 Indonesia itu membuat sebuah undang-undang di mana penanaman modal itu melibatkan selain dari dalam negeri juga melibatkan daripada modal asing seperti itu, atau investor asing seperti itu ya. Jadi konsekuensinya dengan adanya investor asing tersebut di pasal 10 di Undang-Undang 25/2007 itu dengan jelas menyatakan bahwa berhak untuk menggunakan tenaga ahli asing dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia tentunya seperti di keimigrasian dan ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan host country. Host country ini ya Indonesia sendiri ya terhadap penempatan TKA di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini seperti kita ketahui adalah negara yang masih berkembang. Tentunya kita perlu dukungan atau bantuan daripada beberapa negara yang kategori sudah dikatakan maju. Misalnya saja dari segi modal, tapi yang terpenting adalah ada transformasi di bidang ahli teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga
apa yang ada di luar negeri, teknologi majunya bisa ditransfer di Indonesia, tentunya dengan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan, ya, di mana ditekankan secara singkat, yakni bagaimana tenaga kerja Indonesia dalam waktu yang ditentukan, nanti tenaga kerja ahli asingnya itu mentransfer kemampuannya sehingga di kemudian hari tenaga Indonesia itu bisa menggunakan kemampuannya tenaga kerja Indonesia sendiri tanpa ketergantungan dari tenaga kerja asingnya dengan diklat dan sebagainya seperti itu. Namun yang terakhir yaitu adalah dari adanya membuka diri oleh asing, ya. Namun demikian terdapat kendala di mana ada beberapa kejadian yang umum pernah terjadi semenjak 2015 hingga sekarang. Nanti ada case yang akan saya paparkan, nggak semuanya, ada 4, di mana justru kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam rangka meningkatkan pariwisata ini justru dimanfaatkan oleh oknum. Sekali lagi saya katakan oknum orang asing, ya, yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia yang alih-alih untuk meningkatkan pariwisata, tapi justru digunakan untuk penyalahgunaan izin tinggal. Nah, hal ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti itu, dan justru tidak sesuai dengan kebijakan selektif, yaitu manfaat yang diberikan dan justru bertentangan dengan memberikan keamanan dan ketertiban umum, justru malah bertentangan. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya selanjutnya. Oke, sebelum lebih jauh kita bicara, perlu kita satukan dulu definisinya. Dalam pembicaraan ini saya akan membahas tentang apa itu orang asing, ya, TKA, seperti itu. Perlu diketahui bahwasanya simpelnya beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia itu satu, ya, definisinya orang asing itu adalah orang yang bukan WNI atau non WNI, seperti itu. Salah satu dari Undang-Undang Keimigrasian itu menyatakan bahwasanya orang asing adalah orang yang bukan WNI. Ya. Kemudian yang kedua, apa itu TKA, tenaga kerja asing? Sebagaimana dimaksud di Undang-Undang 13/2003 itu dikatakan WNA, pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Jadi kalau orang mau jadi TKA, dikatakan seorang TKA, dia WNA dan memegang visa dengan maksud bekerja. Lalu bagaimana yang tidak bekerja? Berarti dia bukan kategori TKA. Kemudian lanjut lagi. Di Undang-Undang Keimigrasian itu sebelum masuk wilayah Indonesia, dia wajib memiliki sebuah visa, ya, tiket masuk seperti itu, ya. Dan visa ini bukan jaminan berarti orang asing itu pasti dapat masuk wilayah Indonesia. Enggak juga. Nanti dalam hal pengawasan itu akan dilaksanakan pengawasan secara administratif maupun lapangan. Dia akan di-profiling, dicek dokumen perjalanannya, kelayakan dari wawancara singkatnya, sponsornya siapa. Dengan adanya visa tersebut, maka nanti akan diberikan namanya izin tinggal. Ya, izin tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan tujuan kedatangannya. Apabila dia ingin berkunjung, tentunya diberikan cap izin masuk sebagai kunjungan. Kalau untuk bekerja nanti sebagai visa masuk untuk sebagai tenaga ahli, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan kegiatannya, orang asing yang ada di Indonesia itu ada 2. Ya. Yang pertama adalah resmi atau legal. Kalau resmi atau legal itu tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau dia bertujuan mau berkunjung, hanya berkunjung. Ya, mau wisata, wisata. Ya, tidak boleh orang berkunjung, tapi dia malah bekerja sebagai tenaga ahli di PT atau perusahaan tertentu. Seperti itu. Itu nanti masuk ke kategori 2, atau tidak resmi, ilegal, di mana kegiatannya tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya. Contohnya, menjadi TKA ilegal pada PMA. Penanaman modal asing, perusahaan PMA, ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut kepada prosedur dan pengawasan TKA di Indonesia. Perlu diketahui bahwasanya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dari imigrasi, penanaman modal, ketenagakerjaan, itu tidak bukan adalah satu kesatuan. Kalau Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan sebuah sistem hukum. Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi. Jadi suatu kesatuan terdiri dari unsur-unsur, ya, ada imigrasinya, ketenagakerjaannya, dan mereka saling berinteraksi satu sama lain, ya, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Tujuan itu tidak lain tidak bukan sebagaimana ditetapkan di Undang-Undang Dasar 45. Ya. Di sini saya mengkaji ada 3 peraturan perundang-undangan, cuma fokus saya lebih kepada keimigrasian dan ketenagakerjaan. Oke.
Yang pertama ada Undang-Undang 25 2007. Di awal saya mengatakan bahwasanya Indonesia dengan adanya Undang-Undang 25 2007 itu membuka diri dengan adanya penanaman modal asing. Kemudian di pasal 10-nya itu diatur tentang penggunaan TKA. Pasal 10 sampai 11. Namun demikian ada ketentuannya di perundang-undangan penanaman modal tersebut. Yang pertama, ya, mereka berhak menggunakan tenaga ahli asing. Terus yang kedua, lebih diutamakan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia dalam negeri. Dan yang terakhir adalah wajib melakukan ahli kemampuan atau ahli teknologi. Yang selanjutnya adalah dari sisi keimigrasian. Berkaitan dengan TKA, ya, apabila seorang asing, ya, orang asing mau masuk ke wilayah Indonesia, dia harus menggunakan visa tinggal terbatas. Biasa disebut juga dengan VITAS. Ya, VITAS-nya itu sebagai tenaga ahli bisa dari pasal 39 dan nanti akan diberikan izin tinggal terbatas sebagai tenaga ahli di pasal 52 huruf A. Lalu bagaimana Pak apabila terjadi orang asing tersebut masuk tidak punya visa tinggal terbatas sebagai tenaga ahli dan izin tinggal, bahkan dia menyalahgunakan izin tinggal, dia bisa digunakan kena pidana pasal 122A dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta. Nah, hal ini menjadi pidana dan menjadi penekanan di Undang-Undang Keimigrasian karena hal ini sering sekali terjadi dari tahun ke tahun, umumnya terjadi. Adalah satu itu muncul kejadian penyalahgunaan izin tinggal dari oknum negara tertentu. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum lebih jauh lagi, kita tentu harus mengetahui apa sih yang dimaksud pengawasan dari sisi Undang-Undang Keimigrasian. Yakni adalah serangkaian kegiatan dilakukan mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian, WNI, dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Maka dari itu pengawasan ini perlu dilakukan ya supaya apa yang dimaksud undang-undang, apa yang kerawanan yang dimaksud dalam pasal 122 huruf A tadi, penyalahgunaan izin tinggal tidak terjadi. Nah, pengawasan yang dimaksud di sini adalah bisa berbentuk administratif maupun lapangan. Nanti sembari ada chart yang saya jelaskan, itu secara administratif lapangan akan saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah di keimigrasian ada namanya kerjasama Timpora. Kerjasama Timpora ini sangat penting karena memang keimigrasian perihal keberadaan orang asing itu dari dia mau masuk Indonesia, berada di Indonesia hingga dia kepulangannya itu diperlukan kerjasama antar instansi satu sama lain karena tidak bisa keimigrasian semata yang mengawasi. Jadi diperlukan banyak interaksi, diperlukan kerjasama atau interaksi kolaborasi antar satu instansi dengan instansi lainnya. Maka dari itu diperlukan namanya ada tim pengawasan orang asing. Lanjut lagi di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Perihal tentang TKA itu diatur dari pasal 2 sampai 49 ya. Adapun dimaksud dengan pengawas ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oke. Nah, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ia sebenarnya lebih berfokus kepada pemberi kerjanya. Kalau tadi di keimigrasian adalah orang asingnya, ya, sedangkan di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pemberi kerjanya. Contohnya saja kita bisa lihat di pasal 42, ya. Pemberi kerja itu diwajibkan ada namanya IMTA atau izin mempekerjakan tenaga asing, ya. Seperti itu. Bagi yang tidak, nanti dia bisa masuk ke pasal 185 itu bisa dipenjara 1 sampai 4 tahun dan denda 100 sampai 400 dan ini masuk kategori kejahatan. Seperti itu. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah standar kompetensi dan sebagainya. Ini pelanggaran dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bisa dipidana pasal selama 1 sampai 12 bulan penjara atau denda 10 sampai 2 sampai dengan 10 juta. 10 juta, 1 sampai 10 juta, maaf tulisan salah. Lanjut lagi di sini slide mana sih? Berat ya. Ini dia. Ini dia. Adapun sebagai kriteria umum, TKA itu dikatakan resmi atau legal menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada 5. Yang pertama adalah punya pendidikan sesuai kualifikasi jabatan, kemudian punya sertifikasi kompetensi dan pengalaman sedikitnya 5 tahun, dan bersedia mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping. Tenaga kerja pendamping di sini ada tenaga kerja Indonesia atau dalam negeri yang ditunjuk. Kemudian bagi yang sudah stay 6 bulan berkaitan dengan presentasi yang sebelumnya, yaitu dari Pak Ardiansyah tadi, ya dia punya NPWP.
kemudian dia memiliki ITAS untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ini kriteria umum secara umum terhadap orang yang menjadi orang asing menjadi TKA secara resmi atau legal di Indonesia. Nah, ini dia. Prosedur orang asing yang berkegiatan sebagai TKA. Ini startnya dari sini, dari negara asal. Ya. Jadi ini adalah sirkulasi yang kurang lebih seperti ini, orang asing dari sebelum masuk, dan berada di Indonesia dan sampai keluar. Seperti itu. Dan semua proses ini dilaksanakan tentunya kalau kita bisa bilang prosedur, tapi sekaligus juga pengawasannya. Prosedur ini mungkin lebih bersifat kepada administratif, sedangkan yang pencocokannya bisa dibilang sebagai pengecekan lapangan seperti itu. Jadi sebagaimana dibilang oleh Insinyur Suyanto dalam bukunya Etika Pengawasan, jenis-jenis pengawasan itu dikatakan bahwasanya pengawasan itu ada dua, dia mengkategorikan yaitu langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung itu bersifat administratif, sedangkan yang langsung itu cek langsung ke TKP-nya gitu ya, apakah data yang diberikan itu sesuai atau tidak. Negara asal di sini tentunya ada beberapa kategori ya. Ada yang menjadi catatan beberapa negara calling visa. Negara calling visa itu negara tertentu yang diberikan visa juga, tetapi penyaringan visanya itu diadakan rapat clearinghouse terlebih dahulu untuk negara-negara tertentu, tidak semua negara. Karena kenapa harus ada clearinghouse? Karena negara tersebut dalam kategori rawan, dari rawan ideologi dan sebagainya. Itu izinnya itu harus pemberian visanya itu harus dirapatkan dulu di Direktorat Jenderal Imigrasi bersama beberapa instansi. Barulah dia bisa diberikan visa untuk masuk wilayah Indonesia. Kemudian apa sih yang dilaksanakan di KBRI? Di KBRI itu dia mengajukan RPTKA, ya. RPTKA itu adalah Rencana Pengundangan Tenaga Kerja Asing, dan kemudian nanti setelah ada notifikasi untuk diberikan namanya visa tinggal terbatas oleh Keimigrasian Indonesia. Ini visa tinggal terbatas. Nah, ketika sudah ada RPTK dan VITAS, dia bisa masuk ke wilayah Indonesia. Ini TPI. TPI adalah tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi itu kita bisa kenal ada seperti bandar udara dan pelabuhan laut atau perbatasan. Nah, tadi di KBRI tadi sebenarnya sudah dilakukan pengawasan, yaitu disaring ya, bagaimana orang yang mau masuk Indonesia itu harus layak dulu secara administratif ya. Kemudian ketika masuk TPI ya di bandara itu akan diperiksa oleh bapak-bapak imigrasi sebagai pejabat imigrasi, dia akan memeriksa kelayakannya. Apakah dia layak untuk diberikan izin masuk atau tidak? Seperti itu. Ya, bisa dilakukan melalui pemeriksaan dokumen perjalanannya, misalnya paspornya, terus visanya ini sesuai atau tidak, karena bukan tidak mungkin seringkali ditemukan dokumen perjalanan atau visanya itu palsu atau juga bisa imposter. Imposter itu adalah dia menggunakan paspor asli, tapi dia menggunakan orang lain menggunakan. Bisa jadi saya saudara kembar dengan seorang tertentu, saya menggunakan dokumen perjalanan saudara kembar saya, seperti itu. Bisa jadi seperti itu, atau hal-hal lainnya ya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan keimigrasian. Kemudian semenjak tahun 2018 ya juga bisa diberikan ITAS saat kedatangan ya, seperti itu ya. Ini merupakan sebuah kebijakan revolusioner di mana sebelumnya ITAS itu didapatkan di kantor imigrasi, seperti itu. Di mana ketika masuk ke wilayah Indonesia, orang asing itu diberikan izin masuk selama 30 hari untuk segera melapor ke kantor imigrasi. Fungsinya apa? Ya fungsinya adalah supaya pengawasan menjadi lebih mudah. Kenapa menjadi lebih mudah? Karena orang asing itu melapor di wilayah kerja kantor imigrasi tertentu. Nah, jadi kantor imigrasi tertentu itu mengetahui bahwa di wilayah kerjanya itu ada orang asing yang akan berkegiatan misalnya sebagai TKA, seperti itu. Makanya kan diberikan namanya izin tinggal terbatas dan bentuk KITAS. Seperti ini. Ketika dia berkegiatan di Indonesia ada namanya KITAS, kartu izin tinggal terbatas, seperti itu. Dan KITAS ini adalah salah satu syarat sah di mana orang asing itu bisa berkegiatan di Indonesia. Ya, dengan adanya KITAS tersebut. Nanti ketika sudah selesai, ketika dia akan pulang, dia akan di EPO. EPO ini exit permit only. Nah, ini tadi berkaitan dengan salah satu pertanyaan di sesi pertama tadi. EPO ini bisa dikaitkan dengan perpajakan gitu ya. Ini sangat penting apabila permasalahan-permasalahan yang ada ini ada namanya terintegrasi data seperti itu. Jadi sebelum orang asing itu diberikan EPO ya, misalnya ada permasalahan di bidang pajak, jangan EPO dulu, nanti ada notifikasi seperti itu. Anda selesaikan pajak Anda dulu. Misalnya seperti itu ya. Atau permasalahan lainnya, misalnya dia dalam
proses penyidikan dari kepolisian atau instansi lain. Jadi dia tidak bisa diberi EPO seperti itu. Jadi permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian yang terakhir adalah dia harus keluar dari tempat pemeriksaan imigrasi dengan pemberian cap keluar jika tidak ada tanggungan yang lainnya. Itu secara garis besar itu tentang prosedur orang asing berkegiatan sebagai TKA di Indonesia dari sebelum masuk hingga masuk ke wilayah Indonesia hingga keluar. Next. Nah, ini dia. Oke, ada beberapa permasalahan di mana Indonesia ini sering menjadi permasalahan berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal bebas visa kunjungan. Perlu diketahui bahwasanya yang jadi permasalahan adalah di sini ya, di mana orang asing tertentu itu menggunakan fasilitas ini namun untuk melakukan kegiatan ini sebagaimana dimaksud visa izin tinggal terbatas C312 untuk bekerja, dan tentunya ini nggak boleh ya, karena di Undang-Undang Imigrasi itu jelas ada namanya penyalahgunaan izin tinggal yang tadi saya jelaskan di pasal 122 huruf A. Kemudian berkaitan dengan RPTKA. Nah, RPTKA ini sangatlah penting. Berdasarkan Permenaker 10/2018 tentang tata cara penggunaan TKA, RPTKA itu adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja untuk jangka waktu tertentu disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Adapun jenisnya, ada yang jenis biasa, sementara, dan darurat. Ya, kalau biasa itu yang ini wajib pakai TKI pendamping seperti itu, sehingga ada alih teknologinya seperti itu ya, alih kemampuannya. Kemudian kalau yang sementara itu dia misalnya saya membeli sebuah barang tertentu, kemudian pasca pembelian saya perlu pemasangan, nah seperti itu dia tetap menggunakan RPTKA juga ya. Seperti itu, saya misalnya membeli barang sesuatu untuk dipasang di sini, yang bisa memasangnya adalah orang dari China, dari negara tertentu, dan saya harus menggunakan RPTKA, bukan menggunakan bebas visa kunjungan atau visa kunjungan, tidak bisa seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah namanya darurat. Nah, darurat ini adalah diperlukan penanganan segera mungkin, kalau tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak, dan ini sifatnya non-extended, tidak bisa diperpanjang, seperti itu. Oke, selanjutnya next. Mana dia? Visa tinggal terbatas tadi kurang lebih sudah saya jelaskan. Izin masuk dan ITAS ya. Ini adalah izin masuk adalah tanda tertentu berupa cap. Jadi perlu dibedakan antara ITAS dengan izin masuk. Dua-duanya sama-sama izin, tapi kalau izin masuk itu diberikan di bandara atau di pelabuhan atau di perbatasan. Secara singkat namanya tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI. Dan tadi saya katakan, terhitung 27 Juli 2018, ITAS juga dapat diberikan di TPI tertentu. Jadi tidak semua bandara atau pelabuhan ya itu bisa memberikan ITAS tertentu. ITAS saat kedatangan seperti itu untuk VITAS, mohon maaf. Dan juga sepaket dengan namanya izin masuk kembali. Jadi izin masuk kembali itu adalah supaya orang asing itu keluar wilayah Indonesia dan untuk masuk lagi dengan izin yang sama, dia tidak perlu mengurus visa dari awal lagi. Seperti itu. Jadi dia diberikan namanya izin masuk kembali atau re-entry permit bahasa Inggrisnya. Oke, sekarang terkait dengan beberapa case yang terjadi di Indonesia, saya mengambil 4 saja, mungkin rekan-rekan sekalian lebih dari itu, tapi saya mencoba merunut dari tahun 2015. Ya. Dari tahun 2015 ini terdapat beberapa case, di mana dari tahun 2015 menurut keterangan dari direktur ya waktu itu pengawasan penindakan keimigrasian Bapak Mirsa dari Koran Suara Karya dikatakan bahwasanya setiap tahun imigrasi mendeportasi 13.000 orang asing ke negara asalnya, dan dari jumlah itu mohon maaf warga yang kebanyakan dari warga negara Cina atau Tiongkok selalu paling banyak. Dijelaskan di situ di pernyataannya adalah mereka bekerja di berbagai bidang tempat tanpa izin kerja. Ini sudah jelas sekali ya. TKI ilegal ini merupakan permasalahan sudah cukup lama seperti itu ya. Kemudian di tahun 2016 bahkan Kemnakernya sendiri menemukan ada 800 TKI ilegal. Ya, orang yang bekerja tanpa izin kerja, orang asing bekerja tanpa izin kerja. Dan umumnya bekerja di perusahaan konstruksi,
Kemudian di tahun 2016 sempat juga ya viral, yaitu di mana adanya pengeboran oleh TKA asal Tiongkok yang dekat di wilayah lapangan Bandara Halim Perdana Kusuma, di mana bandara tersebut dekat dengan instalasi militer oleh PT Geo Central Mining Republika tahun 2016. Dan yang terakhir adalah di tahun 2020, yaitu di Konawe, itu di Kendari, yang mungkin sampai sekarang masih bermasalah, yaitu oleh Virtu Dragon Nickel Industry, di mana ada 49 TKA ilegal asal Tiongkok, dia tidak memiliki izin kerja. Mereka hanya mengantongi visa kunjungan. Terlepas dari pro dan kontra, pernyataan ini jelas dikatakan oleh staf khusus Kemnaker, itu dikatakan bahwa mereka hanya mengantongi visa kunjungan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, ini jelas salah. Seperti itu. Sehingga dari beberapa case ini, saya bisa mengambil kesimpulan, ya, analisa. Yang pertama, umumnya ya, orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja umumnya dilakukan oleh warga negara asal RRT atau Tiongkok. Oke, yang kedua, ini umumnya terjadi ketika berada di wilayah Indonesia. Sebelumnya tidak, tapi ketika berada di wilayah Indonesia justru terjadi nih. Terus yang ketiga adalah terjadinya pada perusahaan penanaman modal asing. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan izin tinggal. Selain penyalahgunaan izin tinggal, itu juga ada orang asing sebagai TKA bekerja tidak sebagaimana posisi yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Misalnya dia sebagai quality control tapi mengerjakan yang lain, tidak sesuai dengan apa yang ada di RPTKA-nya, seperti itu. Waktu 5 menit lagi. Baik, sebagai kesimpulan, di sini ada sebagai kesimpulan bahwasanya sebenarnya sistem pengaturan penggunaan izin tinggal TKA itu sudah sangat baik, ya, di mana adanya kolaborasi antara undang-undang keimigrasian dengan ketenagakerjaan, di mana salah satunya itu saling melengkapi. Yang satu mengatur tentang penempatan TKA-nya, yang satu lagi tentang pengawasan orang asingnya, seperti itu. Kemudian sistem pengawasan juga sudah sangat baik, namun kegiatan pengawasan mengendala ketika adanya beberapa kebijakan, seperti dulu ada visa on arrival, bebas visa, dan khususnya bagi warga negara Cina yang kerap kali tertangkap tangan, di mana kebijakan ini sangat rawan disalahgunakan. Kemudian sebagai saran, yang pertama adalah pemberian bebas visa bagi warga Tiongkok itu perlu dibarengi dengan alternatif tertentu. Dalam kesempatan lain, jurnal yang lain, saya memberikan sebuah alternatif, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan Biro Travel Resmi, khusus bagi pengguna BVKW, sehingga bisa meminimalisir penyalahgunaan izin tinggal. Dan yang kedua adalah kegiatan pengawasan orang asing ini sangat baik di Indonesia, tapi perlu ditingkatkan dari mulai tingkat koordinasinya, kualitas, hingga pelaksanaannya sudah berbasis IT. Dan paling penting lagi adalah sudah terintegrasi antar instansi serta melibatkan peran serta masyarakat melalui APOA atau dan sebagainya. Oke, saya rasa kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Tony Mirwanto. Sangat menarik sekali. Dan sudah ada pertanyaan dari Pak Junaidul Fitriono. Baik. Mungkin Pak Junaidul berkenan untuk menyampaikan secara langsung karena ini agak panjang dan mungkin lebih mudah jika dijelaskan secara lisan. Baik. Silakan Pak Junaidul. Mohon izin sebelumnya. Ya, silakan Pak Junaidul. Pak Tony. Ya, jadi, baik Pak. Mohon izin Pak, ini ya teknis di lapangan sebenarnya, berkait dengan teknis lapangan. Karena kami itu sering bersinggungan dengan kasus di mana izin tinggal kunjungan itu di salah satu poin berkaitan dengan visa, baik visa on arrival, indeks 211A, atau di situ disebutkan ada pembicaraan bisnis. Baik. Nah, term atau istilah pembicaraan bisnis dan bekerja itu sering kami diskusikan dengan teman-teman di ketenagakerjaan ataupun dengan perpajakan yang belum punya satu kesamaan pemahaman. Yang dimaksud dengan bekerja apa, terus yang disebut dengan pembicaraan bisnis itu apa, sehingga kita tahu nih ada batasannya. Jadi kalau you udah melanggar ini, berarti you nggak lagi pembicaraan bisnis, tapi udah masuk ke bekerja kayak gitu. Karena sampai ada teman dari pengawas ketenagakerjaan mengatakan juga kalau dia masuk udah ke gudang melakukan pengecekan itu sudah bekerja gitu. Padahal di kita belum bisa dilakukan itu kalau dia tidak ada unsur seperti yang disebutkan dalam 122A. Jadi mohon kami diberikan penjelasan berkaitan dengan batasan atau istilah bekerja dan juga pembicaraan bisnis sehingga tidak serta-merta kita melakukan tindakan benar-benar
tepat kayak gitu. Karena kan mereka mengatakan misal bahasa juga mohon izin pembelian barang. Nah, itu juga menjadi bahasa yang ambigu. Karena pembelian barang dianggapnya yo kalau satu kan pembelian barang, tapi kalau satu kontainer apa ya termasuk pembelian barang. Benar gitu, Pak. Jadi hal-hal yang semacam itu loh. Tapi kan ini pembelian barang, tidak disebutkan jumlahnya, tidak disebutkan kuantitasnya. Yo, yang penting pembelian barang dan saya melakukan dengan menggunakan visa kunjungan ya nggak masalah, di situ ada kok. Jadi term yang seperti itu akhirnya kadang kami ketika menemui hal-hal semacam itu ya salah satu solusi yang bisa kami berikan ke teman-teman juga peserta webinar yang lain. Misal menemui hal tersebut, kita minta kayak pendapat dari teman-teman ketenagakerjaan. Jadi hasil pemeriksaan kita resum kasus seperti ini termasuk bekerja atau enggak. Kasus seperti ini masuk limitasi pembicaraan bisnis apa enggak kayak gitu. Kasus seperti ini apakah dimaksudkan pembelian barang seperti ini boleh nggak dilakukan, melanggar nggak dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah dari situ biasanya kita hanya bisa mendapatkan di tindakan administratifnya, tidak bisa ke pidananya kayak itu. Itu yang pertama. Terus mohon izin Pak, karena agak banyak Pak Tony. Iya, silakan Pak. Mohon izin. Yang kedua ini Pak, kami juga mendapati di lapangan tuh ini bukan izin tinggal kunjungan karena seperti mungkin agak melebar, tapi izin tinggal terbatas sekarang kan memang ada untuk TKA murni dan juga investor. Namun ada juga jenis izin tinggal indeks dengan indeks yang lain, 317 C317 penyatuan keluarga ataupun untuk lansia. Nah, kami sering mendapati hal tersebut di lapangan. Kalau berkaitan dengan penyatuan keluarga di Undang-Undang Keimigrasian sudah dijelaskan bahwa diperkenankan orang yang melakukan pernikahan dengan warga Indonesia untuk memenuhi hajat hidup keluarganya diperkenankan. Namun kadang dari sisi ketenagakerjaan, teman-teman ketenagakerjaan itu ini bekerja loh. Nah, kita hanya menyampaikan bahwa secara undang-undang kami, secara keimigrasian ya nggak masalah. Tapi kalau dari sisi ketenagakerjaan itu ada permasalahan, silahkan kayak gitu. Nanti bisa bersurat kepada kami untuk dilakukan tindakan. Atau mereka yang menggunakan indeks visa lansia, mengatasnamakan mereka lansia, padahal kita tahu dari historinya, misal yang bersangkutan sebelumnya adalah seorang direktur, untuk tidak membayar DPTKA, pembayaran pajak, tidak membayar kewajiban-kewajiban ketenagakerjaan, dia menggunakan format indeks lansia, itu kan juga jadi permasalahan ke depannya. Jadi apa langkah-langkah bijaknya atau trik dan tipsnya sehingga hal-hal kayak gini nih bisa kita minimalisir. Ini kan kita tahu bahwa ini keliru, tapi penindakannya kan kita perlu hal yang konkret kayak gitu. Terus yang terakhir berkaitan dengan indeks visa 211A yang pada saat pengambilan pertama dapat 60 hari, di kita kan bisa diperpanjang sampai 4 kali. Artinya bisa sampai 180 hari berada di Indonesia. Nah, kami mendapati beberapa kasus seperti ini yang pada saat eksekusi coba kita di pengawasan lapangan coba kita telusuri agak kesusahan karena ya tadi berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama, dia underline di balik ini, di balik orang-orang lokal kita. Jadi dia pakai izin tinggal kunjungan, tapi jelas-jelas dia nggak mungkin mohon izin ya pembicaraan bisnis sampai dengan setengah tahun kan berada di Indonesia. Nah, ketika kita coba telusuri, kita mendapati kesulitan-kesulitan seperti itu. Jadi mohon tips dan triknya. Dan ini sekali lagi tidak hanya mohon izin kalau gerombolan misalnya kayak tadi yang disebutkan TKA Tiongkok yang bekerja di pabrik nikel, TKA Tiongkok yang ada di PLTU, mungkin amat sangat mudah dalam proses penindakan dan pengawasannya. Namun yang ini nih, yang dia perorangan atau seasonal. Nah, seasonal ada juga Pak. Jadi kayak per musim. Kami pernah mendapati ya per musim. Misal karena di tempat kami ada Karimun Jawa. Nah, ketika musim liburan mereka hadir di situ pakai visa kunjungan menjadi interpreter
ketika kita coba telusuri, nah mereka bilang ya teman dan sebagainya. Akhirnya banyak hal yang memang harus mungkin kita lebih bisa batasi atau lebih kita perinci berkaitan dengan pelaksanaan penggunaan visa kunjungan ini. Terutama kalau yang dekat-dekat kan tadi seperti Bapak sampaikan ada bebas visa kunjungan yang memang sebenarnya awalnya memang khusus wisata atau visa on arrival untuk memudahkan proses pembicaraan bisnis, tapi kadang disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Mohon izin Bapak, terlalu banyak pertanyaan. Mohon izin. Terima kasih. Izin. Ya, makasih Pak Junaidul. Aduh, pertanyaan panjang sampai lupa saya tadi ya Pak. Siap, izin. Oke, saya menanggapi beberapa poin ya. Oke, tadi mungkin Pak Junaidul itu pertanyaannya mewakili kendala saya ketika saya pernah di lapangan dulu juga sebagai pejabat imigrasi yang di bagian pengawasan seperti itu Pak ya. Benar. Yang pertama yakni kita bingung antara definisi orang ini bekerja atau tidak. Seperti itu Pak ya. Benar. Sekali lagi kalau kita lihat di pernyataan KBBI ya, KBBI itu adalah pekerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja. Akan tapi seperti ini Pak. Fokus keimigrasian adalah lebih kepada izinnya Pak. Apakah izinnya tersebut digunakan, misalnya izin yang tertera di dokumennya, apakah digunakan bekerja? Bekerja dalam artian seperti ini. Makanya sebelum melakukan penangkapan atau penindakan terhadap seseorang asing tertentu, itulah makanya perlu namanya penguatan di bidang penyelidikan intelijen kita, Pak. Seperti itu. Jadi memang ini sangat pelik ya, permasalahan tadi banyak sekali ya. Maka dari itu justru bagaimana nih kita membenahi, meningkatkan ya personil intelijen keimigrasian. Karena setahu saya di Undang-Undang Keimigrasian itu sudah melaksanakan namanya fungsi intelijen keimigrasian yang meliputi penyelidikan dan pengamanan. Nah, sampai sekarang mungkin di kantor Bapak kalau namanya suatu tindakan dikatakan efektif atau tidak, itu pasti punya perencanaan standar. Ya, punya perencanaan standar dan bagaimana untuk menyelaraskan antara praktek di lapangan dengan standar yang ada. Mungkin di Kanim sudah ada atau belum seperti itu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin perlu ditetapkan dahulu. Apa yang dikatakan ini rawan atau tidak. Kemudian, lagi-lagi keimigrasian itu hanya berfokus pada dokumen perjalanan dan visanya. Di hal dia bekerja atau tidak, keimigrasian tidak bisa menentukan. Tentunya benar yang Pak Junaidul lakukan tadi adalah memanggil atau meminta keterangan dari ahlinya, dari dalam ini ketenagakerjaan. Nah, seperti itu sudah sangat benar. Kemudian perihal dengan itas keluarga. Ya, itas keluarga ini memang dibolehkan bekerja. Namun menjadi catatan bahwasanya ini sudah menjadi pertanyaan lama ya, diskusi lama. Jadi perlu dicatat bahwasanya orang tersebut boleh bekerja tapi sifatnya mandiri. Ya, mandiri misalnya saya sebagai pelukis misalnya seperti itu ya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga hidup saya, hidup keluarga saya. Tapi kalau dia bekerja kontrak di perusahaan tertentu, itu nggak boleh. Seperti itu. Atau ya sebagaimana tenaga kerja asing lainnya seperti itu jelas tidak boleh. Karena kalau seperti itu nanti melanggar peraturan perundang-undangan. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh sepihak mentang-mentang orang itu lagi berada di gudang gitu ya. Saya juga pernah seperti ini Pak Junaidul. Itu kejadiannya di sebuah pabrik ya. Saya menangkap orang saya juga kerja. Nah, seperti itu. Padahal kalau masuk pabrik ikan itu memang bajunya itu harus seperti itu ya. Pakai sepatu boot ya, pakai jas itu supaya nggak kena cipratan darah. Lalu dengan gegap gempita petugas kita menangkap dan diduga dia kerja. Seperti itu. Nah, pakai baju itu. Ya, karena diduga keras, difoto, divideokan dia bekerja. Tapi kapan kerjanya? Padahal cuman diam-diam, cuman lihat-lihat seperti itu ya. Maka dari itu, waktu itu ya kita sebenarnya dalam penerapan hukum pelaksanaan pidana itu sebenarnya yang jadi objek itu ya kasus materinya, bukan si subjek orangnya tadi gitu loh. Jadi sebagaimana sebisa mungkin Anda itu berpositif thinking sama si pelakunya. Lalu bagaimana? Ya kita jangan suujon dulu ya, kita harus positif thinking dulu. Gimana caranya? Nah, kita hubungi bagian HRD-nya, kita minta keterangan HRD-nya, kemudian kita minta
keterangan dari HRD itu siapa-siapa saja yang bekerja di gudang itu pada hari itu. Saya waktu itu minta sekitar 4-5 orang, dan saya minta keterangan satu-satu. Apakah, dan di shift lainnya, apakah benar orang asing tersebut bekerja? Ternyata tidak, Pak. Dia hanya melakukan pembicaraan bisnis, melihat aja, Pak. Dan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kadang, makanya tadi kembali saya bilang, kita harus kuat di intelijen kita, Pak, sebelum melaksanakan penindakan. Itu sangat penting sekali. Iya, jangan mengedepankan penindakan baru intelijen, itu terbalik, Pak. Jadi sebisa mungkin intelijennya itu dikuatkan dulu, ya Pak. Kalau memang dirasakan perlu bantuan, kita kan ada yang namanya koordinasi dengan tim pengawasan orang asing, Pak. Itu selain intelijennya imigrasi, kepolisian, BIN, dan sebagainya, itu bisa diminta masukan, Pak. Apakah berkaitan dengan orang asing tersebut layak untuk dilakukan penindakan atau tidak. Jadi jangan sampai gegabah seperti itu, Pak. Karena berkaitan dengan orang asing ini nanti kalau salah-salah tindakan nanti jadi hubungan antar negara urusannya. Jadi panjang ya. Dan ini memang pernah saya alami seperti itu. Dan apalagi tadi yang terakhir. Oh ya, berkenaan dengan tips dari saya adalah ya, kalau tips dari saya adalah satu-satunya cara ya, selain penguatan di bidang intelijen, Pak, kita juga melaksanakan penguatan di bidang sistem kita, Pak. Selain penguatan di bidang sistem, kita juga harus pastinya berintegrasi, Pak, antar satu instansi pemerintah dengan yang lainnya. Seperti itu. Karena kalau imigrasi semata, itu isinya pasti di office-nya itu hanya izin tinggal, seperti itu, Pak. Sedangkan kalau dari pajak, loh, gimana kita mau tahu? Seperti itu. Contoh kayak penggunaan DASUSKIM misalnya. Kita bagaimana mau tahu dia sudah benar apa enggak? Kita cuma print out. Seperti itu. Nah, print out itu sebenarnya nggak dibutuhkan lagi kalau kita sudah ada data software-nya seperti itu. Seperti itu aja, Pak. Jadi selain penguatan intelijen, kita juga harus penguatan integrasi data baik antar pemerintah. Bahkan saya punya ide seperti ini, Pak. Kalau bisa ya, komputer atau komputerisasi kepegawaiannya dari perusahaan itu terintegrasi juga sama kita. Jadi setiap keluar masuk apa yang dilakukan kita punya di situ terintegrasi, kita bisa ngecek. Dan ditambahkan lagi di daerah-daerah tertentu ada kamera, kamera pengawas CCTV yang sifatnya plat merah. Jadi petugas Wasdakim itu Intel Dakim itu tidak perlu ke sana. Dan apabila mencari barang bukti ya tinggal dibuka aja CCTV-nya seperti itu. Ya, ini kan menjadi masukan ya, siapa tahu nanti dalam Permenkom selanjutnya bisa diterapkan. Diwujudkan. Siap. Siap, Bapak. Oke, saya rasa cukup ya. Mungkin ada lagi Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Ya. Izin. Ya. Terima kasih banyak Pak Tony Mirwanto atas jawabannya dan Pak Juniadul atas pertanyaannya yang luar biasa. Sangat aktif beliau ini. Selalu ikut dalam webinar CMBS. Karena waktu sudah pukul 12 kurang sedikit, jadi dan saya sudah tutup pertanyaan karena memang keterbatasan waktu, dan nanti setelah ini dalam waktu 30 menit ke depan kita akan ada webinar juga CMBS dengan Flinders University. Jadi yang saya dapat simpulkan dari kedua narasumber ini, yang pertama adalah perlunya kita koordinasi secara sistem dan koordinasi secara fisik antara institusi, jadi institusi penegak hukum dengan bea cukai, pajak, imigrasi, dan lain-lain untuk ya perbatasan kita, border security, border enforcement. Nah, kemudian yang satu lagi adalah mungkin pertanyaan kita semua sekarang mungkin asesmen dalam melakukan kegiatan di lapangan seperti SOP itu memang belum jelas tercantum dalam peraturan. Bagaimana mungkin para petugas di lapangan menentukan apakah orang ini bekerja atau tidak bekerja. Seperti yang Pak Junaidul sampaikan di pertanyaan yang tertulis di situ, saya lihat memang sudah cukup baik kalau pihak penegak hukum sudah mempunyai dasar-dasar. Jadi orang itu disebut bekerja jika A, B, C. Jika tidak memenuhi ketiga itu atau tidak memenuhi dari unsur-unsur tersebut, ya orang itu tidak bisa dianggap sebagai bekerja. Dan itu harus dilakukan formulasi juga oleh pihak-pihak institusi yang terkait. Misalnya di keimigrasian, di Wasdakim, atau mungkin di pajak, atau mungkin di bea cukai. Jadi bagi para petugas di lapangan memang sudah harus jelas SOP yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan dan asesmen untuk menentukan bahwa seseorang itu dianggap atau tidak bisa dianggap melakukan kegiatan yang melanggar hukum di Indonesia.
Mungkin seperti itu Pak ya, Pak Ardiansyah dengan Pak Tony kurang lebih. Ya. Jadi karena waktunya sudah habis juga pukul 12.00 dan setengah jam lagi kita akan mengikuti kegiatan CMBS berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Ardiansyah, Pak Tony Mirwanto atas kesediaannya menjadi narasumber dan seluruh para peserta yang hadir dalam webinar ini. Semoga dapat bermanfaat ke depan dan bisa mengikuti webinar-webinar selanjutnya dari CMBS Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.